uh, sesi perkuliahannya ya yang untuk di semester ini ya. Jadi Pak Vence, selamat sore Pak Vence. Selamat sore Pak Oki, selamat sore Pak. Iya. Selamat sore. Jadi, kita mungkin bisa langsung start? Iya Pak, baik, bisa Pak. Ya. Memang saya ingin memberikan bad news dulu ya. Yeah. Jadi saya terlambat mengirimkan materi ini ke Pak Oki karena sejak hari kapan tuh? Selasa malam. Rabu ya. Kan Imleknya Selasa ya, Rabu. Jadi Rabu siang itu sampai malam saya mengurus adik saya. Adik saya itu sedang terkena musibah ya. Dia positif COVID. Sehingga kalau saya puji Tuhan negatif, adik saya positif, sehingga kita memang sekarang lagi bergumul banyak Pak. Ini memang pekerjaan jadi keteteran juga beberapa. Anda perlu tahu bahwa ternyata memang yang sekarang itu variannya tidak terlalu ganas tapi cepat. Ya. Cuman yang buat saya kaget, ini adik saya ini badannya panas sih, betul-betul panas, nyeri seluruh tubuh. Lalu hari Rabu itu kita udah PCR, kemudian hari Kamis malam, berarti tadi malam, badannya muncul ruam-ruam semuanya. Memang itu berat ya, karena ternyata gatal dan sebagainya. Kan kita pakai telemedicine lewat WA dengan rumah sakit, ada rumah sakit di sini, rumah sakit Katolik namanya Borromeus. Dokternya juga udah bilang, walaupun saya negatif, mungkin saya masih masa inkubasi. Jadi nggak boleh keluar sama sekali, nggak boleh. Nah, tapi saya pagi tadi terpaksa keluar tuh. nggak bener juga gitu ya. Kenapa? Karena harus beli obat untuk adik saya. Jadi obat yang dikirimkan antivirus sama yang obat MAS sama pengurang rasa sakit ya. Tidak ada obat yang untuk kulit gatal, jadi terpaksa keluar dan sebagainya. Itu betul-betul saya pakai sarung tangan, saya pakai masker 2 ya, dan betul-betul menjaga jarak dari orang lain. Jadi seakan-akan saya jijian gitu dengan orang lain. Tapi bagaimanapun juga saya tahu nih saya bawa penyakit gitu. Dan waktu keluar rumah saya belum sempat mandi kan. Nah itu masalahnya. Sehingga saya ingin sampaikan, saya tidak tahu bagaimana kondisi di Medan, tapi betul, memang ini kok agak kenapa kembali lagi seperti ini? Memang kita berpikir, aduh kok COVID lagi, nggak ada masalah baru gitu ya. Perang Dunia Ketiga misalnya ya, serangan Rusia ke Ukraina. Tapi kenapa kok COVID lagi? Nah, faktanya yang di depan mata kita memang COVID. Teman-teman semua ya, Pak Oki dan kawan-kawan semua di Medan, ini tuh yang di depan mata. Kita bisa berandai-andai dan kita bisa berkonspirasi bahwa nanti Perang Dunia Ketiga ya. Mungkin kalau Anda ngikutin berita atau lewat TikTok atau Instagram, Rusia menyerang Ukraina, seluruh negara NATO merapatkan kapal selam ke daerah Rusia sana. Tapi itu kan masih spekulasi. Yang di depan yang bukan spekulasi ini ya COVID. Yang di depan kita ini real ini COVID. Nah, saya tidak tahu nih bagaimana di Medan ya kondisi seperti apa. Tapi saya cuma ingin mengingatkan sama dengan mahasiswa saya di sini juga. Saya ingetin, please jangan lengah. Anda semua tetap jaga protokol kesehatan. Orang lain udah santai-santai, jangan. Terutama bagi Anda yang tinggal dengan orang tua. Itu betul-betul dari saya, betul-betul Anda harus jaga ya. Anda tinggal dengan orang tua atau dengan kakek nenek ya, dan opa oma, itu betul-betul Anda harus hati-hati, betul-betul harus Anda hati-hati. Ya, saya bersyukur karena kita masih muda, saya dengan adik saya masih muda, jadi kita masih oke lah. Dan mungkin rencana Tuhan, jadi istri sama anak saya tuh lagi pergi. Memang nggak ada yang merencanakan ya, sakit juga tidak direncanakan. Jadi memang lagi pergi ke Jakarta memang, tapi Jakartanya agak-agak pinggir gitu ya, mengunjungi mertua karena sejak menikah belum ketemu anak kan. Kemudian kok pas sekali gitu, saya pikir adik saya sakit sehingga adik saya sebelumnya kos, sekarang satu rumah dengan saya. Jadi rumah ini jadi rumah karantina nih. Istri saya sama anak saya kalau balik ke sini tinggal di hotel. Nah itulah kira-kira ya intermezzo. Anda perlu tetap hati-hati, waspada. Ini saya kirim dulu aja ke Pak Oki ya Pak ya, biar bisa diupdate ke LMS. Teman-teman nanti sambil jalan bisa memberikan catatan di dalam filenya. Sebentar ya. Dan benar yang disampaikan Pak Vence ya. Jadi di Medan juga kejadiannya sama ke teman-teman saya gitu. Mereka udah mulai kena dan memang cepat sekali gitu. Jadi ada beberapa kantor cabang bank yang juga tiba-tiba ditutup gitu. Jadi satu orang kena tiba-tiba udah nyebar aja gitu. Dan yang satu pulang kena sekeluarga lagi gitu. Jadi memang cepat sekali yang untuk case Omicron yang ini sih. Jadi ya tetap
masker mesti standby. Bukan dipegang, Yes. tapi digunakan. Iya, siapa tahu yang penting masker betul. untuk keluar masuk doang. Iya, betul. Anda betul-betul, terutama kalau tinggal sama orang tua sih, Ya. itu kita harus benar-benar jaga diri. Kalau nggak, kita pulang kan bawa penyakit ya, kasihan. Ya itu Pak Oki, mungkin nanti yang bisa di-update ke mahasiswa yang PDF ya Pak. Ya, sudah saya terima Pak. Baik, itu memang materi mungkin baru 60% selesai, tapi kita nanti perbanyak dengan coding aja di akhir, kan kita sering kelewatan ya sesi coding. Nanti yang bagian ini, karena ini modeling, kita akan perbanyak di sisi coding. Baik, saya akan share screen. Oke, tunggu dulu. Ini kenapa ya? Saya share screen, terus ada keluar tulisan. Oke, saya coba yes. Oke. Baik ya. Harusnya sudah keluar di situ. Baik. Selamat datang di materi pada bulan Februari. Materi pertama kita di bulan Februari tentang linear regression, modeling. Kita udah modeling. Minggu lalu kita udah bahas tentang data preparation. Kita cek data missing, kita cek data duplikat, kita cek outliers, kita membangun encoding. Masih ingat ya, encodingnya ada dua macam. Yang mudah dan yang susah. Yang mudah, label encoding. Yang susah, one-hot encoding. Lalu kita belajar normalisasi. Biar data-data yang memang pada dasarnya dia nature-nya besar nilainya, dia jadi kecil, sama gitu. Semua sama, seimbang. Jangan sampai nanti model memberikan penekanan pada data yang nilainya besar, padahal itu tidak penting gitu. Nah, kita bicara model. Apa itu model? Nah, sekarang kita bahas modeling. Anda akan sering dengar ini. Baik kita bicara tentang handphone, kita bicara model handphone. Ya kan? Misalnya nih, iPhone ada berbagai macam model ya. Ada varian X, varian XR, varian XX. Saya nggak tahu apakah ada varian Pro ya, ada varian Pro dan lain-lain. Kita bicara model catwalk, fashion. Wah, itu ya, perempuan dan pria yang berjalan di catwalk. Itu juga model. Betul, itu model. Atau Anda yang suka main Tamiya, RC, remote control. Itu juga model. Ya, ada yang buat model market. Anda yang punya pacar atau teman di bidang arsitek atau teknik sipil, mereka akan buat model jembatan. Mereka akan bangun model dari gedung yang mereka rancang. Itu model juga. Di data mining, kita juga belajar model. Nah, model yang seperti apa ini? Kita akan lihat. Terutama fokus kita nanti di linear regression. Tujuan perkuliahan pada minggu ini, saudara-saudara, adalah Anda bisa memahami tujuan penggunaan regresi linear. Mungkin nanti kita awalnya lihat regresi dulu secara umum, nanti kita masuk ke regresi linear. Konsep dan persamaan regresi linear bisa menerangkan, cukup menerangkan aja. Kita nggak akan bedah itu dari mana ya, itu saya rasa bidang statistik. Kita pakai aja persamaannya, kita menggunakan persamaannya, yang penting kita tahu cara membaca persamaannya. Kita buat model dengan Python, nah ini nanti ada sesi coding. Nanti sesi codingnya pakai video saja, karena saya sudah pernah pakai video, nanti videonya saya setel aja, jadi kita coba itu. Kemudian membedakan regresi dengan korelasi dan mengevaluasi model. Nah, khusus materi yang terakhir, evaluasi model, kelihatannya saya berikan dalam bentuk PDF saja. PDF saja ya. Terkait, atau video aja, untuk evaluasi model. Jadi model itu setelah jadi dievaluasi. Kita ada beberapa materi, linear regression versus correlation, assumptions, evaluate the model, dan wrap up. Nah, nanti yang Anda dapat itu kita baru selesai di poin kedua ya. Regression correlation, lalu kita loncat ke coding ya, bagaimana implementasinya. Nanti terkait assumption ada juga di video, evaluate the model juga ada di dalam video. Kita mulai dengan pertama ya, regresi. Sesuatu yang kalau disebut itu regresi. Wah, kelihatannya lawan kata progresif, progresif ya. Nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan dengan progresif, tidak ada kaitan dengan apa ya, dengan istilah lain yang mirip regresi, agresi misalnya, agresi militer tidak ada kaitan. Regresi adalah regresi. Regresi itu granddaddy of everything. Jadi dia tuh kakek dari semuanya. Kakek dari berbagai metode. Ini saya ambil dari Google Scholar. Dia melakukan analisis terhadap gender inequality itu berarti ketimpangan gender ya.
dan depresi menggunakan meta regression analysis. Nah, kalau ada tulisan meta, di mana-mana Anda ketemu tulisan meta, berarti itu analisis terhadap penelitian lain yang jumlahnya sangat banyak. Jadi kalau Anda sering dengar istilah meta-analisis. Nah, meta-analisis itu artinya yang dilakukan oleh peneliti tersebut adalah meneliti penelitian-penelitian sebelumnya, lalu diintisarikan. Jadi kayak summary. Tapi biasanya lebih dari sekedar summary. Dia akan menemukan insight baru yang luar biasa. Dan biasanya di atas 20-30 penelitian. Jadi meta regression analysis, what's going on di situ. Dia membaca, dia menelaah begitu banyak penelitian, dia mengambil beberapa saripatinya, intinya, dan dia buat regresi di situ. Jadi udah meta analisis di regresi. Apa yang terjadi dengan gender inequality dan depression. Dan itu paper tahun 2019. Kalau kita mundur sedikit, 2012, itu ada buku judulnya ini, Regression Model as a Tool in Medical Research. Wow. Selama ini, di bayangan teman-teman IT, terutama ya, mungkin Pak Oki juga, tapi saya dengan teman-teman IT itu selalu menganggap, sebentar ya, ada paket datang sebentar. Ya, terima kasih atas kesabarannya. Walaupun sakit ya, COD tetap berjalan begitu ya. Kita dukung industri. Selanjutnya, di bidang IT, kita sering melihat regresi, persamaan statistik, sebagai milik anak sosial. Selalu, oh ini yang menggunakan anak sosial. Kenyataannya tidak demikian. Pengguna banyak dari metode regresi, terutama, sebenarnya adalah mereka yang bekerja di bidang kedokteran dan di sekitarnya, termasuk farmasi. Betul itu. Jadi Anda tidak usah heran, banyak sekali pengujian terhadap efektivitas obat, itu malah pakai regresi. Betul, regresi. Jadi regresi ini luar biasa, dan ini sudah ada dari abad, regresi sendiri saya agak ragu ya, kelihatannya hampir 1900 ya. Jadi mungkin 1800 sekian, akhir-akhir menuju 1900 awal. Nah, regresi ini memang suatu teknik yang ketika ditemukan, itu suatu revolusi. Kalau kita pakai ilmu peluang biasa, peluang biasa, probabilitas biasa, biasanya itu ada yang namanya peluang conditional naive Bayes. Kalau belajar naive Bayes itu berarti kita pakai peluang. Ada peluang kejadian-kejadian sebelumnya, kita tebak kejadian berikutnya. Jadi peluang A given B ya. Jadi ada peluang kejadian B, kita prediksi peluang kejadian A diberikan kejadian B, itu PA given B. Tapi kalau regresi ini agak beda. Mirip seperti naive Bayes secara bahasa, secara linguistik, tapi regression ini langsung jadi dalam bentuk persamaan lagi. Artinya apa? Jadinya itu rumus. Anda bisa bayangkan, jadinya itu adalah suatu rumus yang begitu dia jadi, bisa kita pakai terus-menerus. Wow. Kalau naive Bayes, kita harus selalu pakai data-data yang baru. Selalu itu, harus selalu. Kenapa? Karena PA given B-nya akan jadi chain ya, akan jadi rantai yang terus beranak pinak. Kalau Anda bingung, nggak apa-apa. Tapi intinya adalah ketika kita pakai naive Bayes, kita perlu punya data peluang. Harus ada data peluangnya. Padahal kan kita belum tentu punya data peluang ya, kejadian. Kalau regresi itu seperti data yang kita dapat itu seperti data kuesioner. Kita tanya saja berat badan seseorang, kita tanya tinggi badannya, lalu kita akan memprediksi misalnya adalah panjang kakinya. Jadi dari berat badan, tinggi badan, kita prediksi panjang kaki. Kan kita tidak perlu bangun peluang di sini. Kita cukup survei, masukkan ke regresi model, keluar persamaannya. Nah, itu dia. Ya, masuk ke dalam mesin maksudnya, bukan regresi model. Masukkan ke mesin, keluar persamaan regresinya. Beda, kalau naive Bayes atau ilmu yang dasarnya murni peluang, maka dia harus mencatat peluang-peluangnya terus. Jadi harus dihitung terus itu. Peluang kejadian A berapa kali keluar, peluang kejadian B berapa kali keluar, terus dihitung. Agak ribet sebenarnya. Kalau regresi tadi, seperti survei. Anda survei berat badan, tinggi badan, sama panjang kaki. Lalu Anda menggunakan data berat badan, tinggi badan untuk prediksi panjang kaki. Bisa, Pak? Bisa. Bisa. Regresi. Ya.
Mungkin kita agak jauh dikit. Wah, ini buku tahun 88 nih. Ini paper tahun 88. Regression Analysis of Prognosis Factors in Colorectal Cancer After Curative Resections. Oke, baca ini saya nggak paham apa, tapi di sini ada tulisan regression analysis. Ada bacaan colorectal cancer ya, rektal. Rektal itu mungkin bagian dekat usus ya, bagian belakang, tentang kanker di situ. Oh, analisis regresi dipakai juga untuk kanker ya. Analisis prognostik. Nah, itu saya agak kurang tahu ya. Kan ada diagnostik, ada prognostik ya di dunia kedokteran. Nah, ini saya kasih contoh memang yang medical semua. Karena tadi seringkali orang IT terutama, yang apalagi kalau yang udah S2, menganggap bahwa regresi itu miliknya orang sosial saja, milik mereka yang kuliah di bidang psikologi, sosiologi, ya, di bidang bimbingan konseling. Padahal malah pengguna terbesar regresi adalah medical. Itu perbedaan utamanya gitu. Bahkan tadi terkait dengan obat, itu sangat mengandalkan model regresi. Jadi worth it sekali kita belajar ini, walaupun kita anak sistem informasi atau IT. Karena kita kan akan menerapkan ilmu kita di berbagai bidang. Termasuk regresi yang akan kita pelajari ini granddaddy of everything. Ada seorang pakar, saya lupa siapa, dia bilang regression itu granddaddy of machine learning. Ada lagi yang bilang ini tuh granddaddy of artificial intelligence, ada juga. Jadi di sini nih kita akan kenalan dengan moyang ya, regression. Apa itu regression? Kenapa dia bisa cukup sederhana untuk dipahami, dan dia terus-menerus dipakai di dunia medical. Bahkan ketika metode-metode data mining terbaru, itu sudah ada ya, metode machine learning, metode deep learning, yang keren itu yang dipakai di mana-mana, tapi tetap di dunia medical tuh tetap selalu suka dengan regression. Ada apa ya di regression? Regression adalah salah satu bentuk prediksi. Itu yang perlu kita pahami dulu. Berarti ketika kita melakukan regress something, ya, kita melakukan regress, itu kita sedang menyiapkan sesuatu yang nanti bisa kita prediksi. Jadi regression itu salah satu bentuk prediksi. Prediksi itu macam-macam. Prediksi itu ada yang regresi, ada prediksi yang bentuknya klasifikasi, ada prediksi yang bentuknya forecasting, peramalan. Kalau di dunia teknik industri, kalau saya tidak tahu di UPH Medan apakah ada yang seperti teknik industri prodinya, itu mereka ada mata kuliah forecasting. Kalau diterjemahkan, masuk ke mata kuliah di Dikti, di Kemdikbud, namanya jadi mata kuliah peramalan nih. Jadi mereka belajar Oracle Stone itu di situ, belajar ramal-meramal, forecasting. Nah, jadi prediksi itu bisa regresi, bisa forecasting, bisa juga klasifikasi. Bisa juga yang lain ya, yang cluster, pengelompokan juga ada. Nah, prediksi itu adalah statement sebenarnya. Jadi smart guess about what will happen next. Kalau kata Niels Bohr, prediction is very difficult, especially if it's about the future. Apakah ada prediksi yang bukan tentang future? Mungkin ada. Kalau nanti kita lihat ya, prediksi yang dimaksud bukan tentang masa depan itu apa, nanti kita lihat. Intinya kita pakai next data. Ini ada di berikutnya. Ya, jadi mesin itu bisa memprediksi dengan belajar. Apa yang diprediksi? Next data atau next event. Apakah ini artinya future ya, Pak Venture? Belum tentu juga. Belum tentu. Misal begini. Kita punya 10 orang nih. 10 orang kita punya data gaya hidup. Kita simpan dalam bentuk Excel. Di situ ada satu kolom yang ingin kita prediksi. Kolom itu atau variabel, masih ingat ya, kolom variabel fitur sama, adalah apakah dia kena COVID atau tidak. Misalnya. Oke ya. Nah, berarti isinya adalah iya dan tidak. Nah, itu adalah kasus klasifikasi. Kita punya data 10 orang. Yang mau kita prediksi dia bakal kena COVID atau tidak. Maka kita akan ada data ke-11. Data ke-11 itu, kolom dia kena COVID atau tidak, isinya kosong. Jadi mau kita prediksi adalah orang yang ke-11. Jadi yang 10 orang pertama, itu kita punya datanya. Lengkap dengan isian jawabannya. Karena yang mau kita jawab, itu kan adalah apakah dia akan kena COVID atau tidak. Maka di situ akan ada jawabannya. Tapi orang ke-11 tidak ada jawabannya. Berarti itu mau kita prediksi. Nah, jadi mesin itu bisa predik apa? Mesin itu hanya bisa memprediksi next data. Jadi kalau Anda bertanya kepada mesin, pertanyaan yang general, dia belum bisa menjawab. Seperti, menurut kamu mesin, gitu ya, dengan segala komputer yang paling canggih, apa yang akan terjadi di masa depan?
katakan tahun 2023 atau 2024, mesin nggak bisa menjawab. Nggak bisa menjawab. Sampai dia punya data pattern, data pola, makanya kita prediksi adalah next data. Nah, next data itu bisa next event. Misalnya Anda punya event konser, Anda yang memprediksi berapa orang yang bakal datang konser, ya itu bisa kan? Berarti itu next event, di konser berikutnya berapa ribu orang yang akan datang. Kalau tadi klasifikasi ya, ketika Anda mau memprediksi seseorang bakal kena COVID atau tidak. Karena dia itu categorical, COVID atau tidak, yes or no, berarti dia klasifikasi. Ya. Kalau regresi itu angka. Nah, jadi kalau Anda memprediksi di konser berikutnya berapa ribu orang yang bakal datang nih, nah itu regresi. Kalau forecasting, dia juga prediksi angka, tapi basisnya adalah waktu, time series. Jadi kalau basisnya waktu, itu kita sebut forecasting. Tidak kita sebut dengan regression, tapi kita sebut dengan forecasting. Nah, saya akan berikan contoh bagaimana mesin bisa belajar. Ini diambil dari kecerdasan manusia. Kita punya angka 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, raise hand yuk. Siapa yang bisa menebak angka sebesar angka 13 itu angka berapa? Apakah ada yang mau raise hand? Silakan. Kita punya 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Apakah ada yang mencoba menjawab? Angka sehabis 13 apa nih? Silakan, apakah ada yang mencoba menjawab? Saya, Pak. Oh, Felix Kurniawan. Silakan, Felix. 17. 17. Ya, tepat sekali. Thank you ya. Terima kasih. Terima kasih, thank you. Belum ada voucher ya, hadiahnya belum ada voucher. Nah, kenapa 17? Karena ternyata angka-angka ini apa, Felix? Adalah deretan bilangan Prima. prima. Betul sekali. Bilangan prima ya. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Maka berikutnya adalah 17. Lalu setelah itu 19. Lalu 23. Lalu 29 dan seterusnya. Prima. Nah, yang barusan kita lakukan itu mirip-mirip kayak regresi sebenarnya. Mirip sih, mirip. Walaupun bukan tepat regresi. Dan ini yang dilakukan oleh mesin juga. Jadi kalau selama ini kita bingung bagaimana membayangkan machine learning, ya ini machine learning. Mesin melihat pola, dia menghitung, kita anggap saja dia menghitung dari angka yang pertama ke angka kedua, angka ketiga, angka keempat, angka kelima, 6, 7. Dia dapat pola, maka dia bisa menebak angka berikutnya berapa. Ya itu machine learning. Jadi setelah dia menghitung, dia tahu, oh ternyata ini prima nih, maka selanjutnya 17. Gitu kira-kira. Ya, jadi itu cara kerja mesin. Dia memprediksi next data. Sehingga tadi kita belum punya tuh mesin seperti dalam kisah Cinderella. Kalau ada penonton Cinderella atau Beauty and the Beast ya, saya lupa itu. Di mana ada si ibu tiri jahat atau si ratu jahat itu dia bicara sama ini ya, sama mirror ya, sama cermin nih. Dia bicara dengan cermin untuk prediksi masa depan gitu. Belum. Jadi mesin itu belum bisa sampai di tahap seperti itu. Jadi yang bisa dibuat adalah Anda punya data apa, yaitu yang diprediksi data berikutnya. Misal, Anda punya data pergerakan harga Bitcoin selama 2 tahun terakhir. Karena dia basisnya waktu, maka itu disebutnya kategorinya forecasting. Besok tanggal berapa ya? Tanggal 5 ya besok ya? Betul ya? 1, 2, 3, 4 ya? 5 ya besok. Maka Anda akan memprediksi besok 5 Februari harga Bitcoin berapa nih di harga penutupan. Dengan data 2 tahun ke belakang. Itu forecasting. Bisa nggak? Bisa. Keluar Pak hasilnya? Keluar pasti. Pasti keluar hasilnya. Tergantung pemodelannya apa yang Anda pakai. Itu ya. Nah jadi dia perlu data sebelumnya untuk menebak next data. Apakah itu memprediksi masa depan? Bagi saya bukan. Ketika kita bicara memprediksi masa depan kan banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah, regression itu membantu kita untuk membuat gambaran apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi mesin dan regresi tidak bisa memberikan kita jawaban bagaimana masa depan. Yang dia bisa berikan jawaban adalah besok prediksi kamu, prediksi mesin, berapa harga Bitcoin? Berapa harga Ethereum, Solana? Yang bisa dijawab mesin adalah kalau kita satu kelas ini ada berapa? 38 orang. Kita ukur berat badan, tinggi badan, panjang kaki gitu. Lalu kita prediksi orang ke-39 yang datang
panjang kakinya berapa, ya itu bisa. Karena mesin bekerja seperti itu. Tapi kalau kita bertanya bagaimana gambaran masa depan, mesin nggak bisa menjawab itu. Apakah suatu hari akan ada mesin yang ketika kita tanya, bagaimana masa depan saya? Dan dia bisa memberikan gambaran. Maybe, saya tidak tahu. Ya, perkembangan zaman kan sangat luar biasa. Apalagi sekarang kita masuk zaman metaverse ya. Kita akan beramai-ramai jadi manusia di dalam universe yang berbeda gitu ya. Sehingga ada pandangan dari salah satu profesor, istilah metaverse itu sebenarnya sudah lama ya, dari tahun 80-an, 60-an mungkin sudah ada. Tapi saya masih ingat, saya pernah baca artikel tahun lalu waktu Facebook ganti namanya jadi Meta, kemudian istilah metaverse booming di masyarakat. Saya baca di mana, New York Times kalau nggak salah, yang nulis itu salah satu Harvard lecturer. Dia bercerita bahwa secara filosofi mungkin kita hidup dalam metaverse sudah. Bahwa mungkin kita ini tinggal di dunia virtual. Jadi sekarang ini dunia virtual sebenarnya. Di mana kita hidup di alam yang asli. Jadi kayak film Matrix ya. Kalau Anda pernah nonton film Matrix yang Keanu Reeves, ya dunia ini virtualnya ini gitu. Kita sebenarnya lagi tertidur dalam suatu tempat tidur raksasa gitu ya, yang penuh dengan air dan lendir, dikondisikan seperti rahim ibu. Kita lagi mimpi di situ. Kita menghasilkan listrik untuk mesin yang menguasai dunia. Itu kalau film Matrix. Oke. Ada yang bilang seperti itu filosofi saja. Filosofi bahwa jangan-jangan hidup ini yang kita rasakan memang hidup yang fana. Kan hidup yang virtual. Hidup yang kekal adalah hidup yang ada dalam bayang-bayang kita ketika kita memiliki suatu keyakinan atau iman. Nah, bisa gitu juga. Sehingga tadi saya bilang, ketika kita bicara mesin bisa memprediksi masa depan, belum tentu. Bukan seperti itu. Mesin bisa memprediksi data berikutnya. That's it. Itu aja. Untuk sekarang, sampai detik ini, mesin itu bisa memprediksi data berikutnya. Tidak lebih dari itu. Bergantung kita pakai data apa. Kalau kita pakai data penjualan rumah, gitu ya, dengan berbagai variabel, ya berarti kita memprediksi data berikutnya. Kalau ada data masuk, kita prediksi harga rumah itu kira-kira berapa kalau kita jual. Begitu ya. Jadi, Anda jangan sampai menganggap bahwa ini begitu canggih dan begitu dahsyat. Basicnya seperti ini. Terlihat dahsyat itu karena sudah diaplikasikan. Dia sudah membangun berbagai model, dia mengkombinasikan berbagai hal, sehingga kita bisa dapatkan Google Maps yang begitu hebat, kita bisa dapatkan Google Translate yang begitu akurat dalam melakukan translasi sekarang. Karena dia sudah melalui perjalanan yang panjang, yang semuanya itu dimulai dari membangun model. Gitu ya. Jadi setelah datanya siap, kita mulai dari membangun model. Nah, bagaimana gitu ya mesin belajar? Mesin belajar dari input dan ada output. Maka mesin yang ada di sini dia akan mencari aha moment. Dia akan menunggu momen aha. Kalau Archimedes bilang itu momennya momen eureka, gitu ya. Dia ketemu. Archimedes menemukan konsep massa jenis ketika dia berendam. Nah, mesin juga sama. Mesin akan menunggu momen aha, di mana pelatihannya akan selesai dan dia menemukan function F di tengah ini. Function ini adalah relationship. Satu sisinya relationship, bisa formula, bisa aturan antara input dengan output. Tanpa kita ajari, tanpa kita ajari hubungannya seperti apa. Jadi tadi, misal kita kembali ke contoh berat badan nih, berat badan, tinggi badan, panjang kaki. Kalau secara teori nggak tahu, saya nggak tahu, Anda harus mencari teori, Anda harus googling dulu. Apakah ada hubungan antara berat badan, tinggi badan, dan panjang kaki? Tapi seandainya pun Anda ragu, ada atau tidak, masukin dulu aja. Masukin dulu aja ke mesin. Nanti mesin yang nyari fungsinya. Jadi makanya kita punya data itu harus lengkap. Semua data itu harus lengkap. Untuk data belajar, kalau kita masih ingat minggu lalu ya, itu kan ada data splitting, ada data training, ada data testing. Jadi ketika di data training, itu semua data harus lengkap. Jadi mesin belajar dengan data yang lengkap, sehingga dia bisa mencari hubungan ini. Looks for ya, dia mencari. Emang dia terus-menerus menebak sampai ketemu function. Nah, regression itu adalah cara untuk membangun model. Function yang tadi kita lihat, yang di sini, yang ditemukan mesin, nah itu model. Kalau kita definisikan, model itu ringkasan atau abstraksi dari kecerdasan. Itu model. Jadi dalam dunia data mining, machine learning, AI, model itu adalah ringkasan atau abstraksi dari kecerdasan. Kecerdasan itu kan dimiliki manusia, dimiliki hewan, terutama manusia ya, cerdas banget. Ini tuh bagaimana menuangkannya, sehingga bisa ditiru mesin.
Itu abstraksi. Jadi abstraksi itu konsep sesuatu yang kita nggak tahu cara kerjanya dalam pikiran kita, dibuat jadi suatu formula. Makanya di bawah ini adalah isinya itu bisa formula, bisa bobot, bisa aturan, atau catatan pola, record of patterns, found from within the data. Jadi ketemu di dalam data. Jadi ada input, kita masukin model, ya keluarin output. Jadi kalau model machine learning-nya udah jadi, ya, model data mining udah jadi, ya model itu bisa dipakai untuk kasus-kasus berikutnya. Begitu. Jadi, karena kecerdasan manusia ini sangat susah untuk dijelaskan, pendekatan kita adalah membuat dia jadi formula, atau rumus, atau fungsi, atau bobot, atau aturan, atau catatan. Memang catatan. Dia isinya catatan. Misalnya knowledge management. Saya rasa kalau sistem informasi pernah dengar ya, knowledge management. Knowledge management itu model juga. Dia model dari kecerdasan. Makanya ada sistem expertise ya, sistem pakar. Kalau mungkin Anda pernah belajar gitu ya, definisi-definisi berbagai hal tentang sistem informasi ada sistem pakar. Itu kita memindahkan catatan-catatan ilmu pengetahuan seseorang ke dalam database, ke dalam record, sehingga nanti bisa dipanggil. Nah itu model juga sebenarnya. Bentuknya bisa aturan, bisa rumus, bisa formula, bisa catatan pola, itu model. Nah, regression adalah salah satu cara untuk membangun model. That's it. Itu aja sebenarnya. Berarti Pak, ketika mesin belajar, hasilnya bukan output. Jadi banyak orang mengira mesin belajar itu ya keluar, misalnya gini. Saya buka Google Translate. Nah, saya masukin kata-kata, aku sayang kamu. Bahasa Indonesia ditranslate ke bahasa Swahili. Ya, di Afrika sana tuh, bahasa Swahili. Jadinya nggak tahu apa gitu ya. Nah, kita mengira keluaran machine learning, keluaran data mining itu ya itu tuh, bahasa Swahili ya, bukan. Yang dilakukan oleh mesin, ketika dulu dia belajar bahasa Swahili, adalah model bahasa Swahili. Itu hasil keluarannya. Sehingga ketika Anda pakai Google Translate, dia tidak belajar lagi dari awal, tapi sudah ada model bahasa Swahili. Kita inputkan bahasa Indonesia, aku sayang kamu, keluar tuh. Kalau Korea, saya tahu lah ya, saranghaeo gitu ya. Keluar saranghaeo di sini. Ingat, ketika kita pakai aplikasi yang di dalamnya ada model, tidak ada proses membuat model baru, tidak ada. Modelnya sudah jadi. Sehingga kalau Anda masih ingat pertemuan pertama kita bahas dalam data mining, tahap terakhir itu kan ada deployment. Jadi model udah jadi, kita masukkan dalam aplikasi. That's it. Oh, jadi Shopee nih, Shopee, Tokopedia, di mana dia pakai model untuk prediksi Anda akan belanja apa berikutnya. Itu sudah tidak dilatih lagi, karena modelnya udah jadi. Nah, nanti di deployment kita akan belajar bahwa untuk melatih model yang baru, itu nggak mudah. Nggak mudah. Itu nggak mudah. Itu pekerjaan yang lumayan ribet bagi seorang data scientist, bagi machine learning engineer, itu lumayan ribet. Jadi kalau model udah jadi, ini udah modelnya ditaruh. Dia belajarnya kapan? Nah, bergantung pada programmer, bergantung pada maturitas dari sistemnya, dia bisa seperti apa. Karena kalau mengajarkan model lagi dengan data baru lagi, itu butuh waktu yang lama lagi. Begitu kira-kira. Ya, sehingga keluaran dari data mining itu model. Output atau hasil dari prediksi itu efek samping setelah adanya model. Itu dulu, Anda harus paham. Jadi kalau saya masukkan bahasa Indonesia, keluar bahasa Swahili, bukan bahasa Swahili ini produk dari data mining, tapi model bahasa Swahili sebenarnya. Yang kita pakai adalah aplikasinya. Ya, aplikasi. Oh, berarti model ini paling penting. Paling penting. Sama pentingnya dengan data. Jadi kita membersihkan data itu penting. Kita merapikan data, menormalisasi data penting. Yang sama pentingnya dengan itu, bangun model. Sama penting. Itu kita membangun model. Karena tadi yang akan dipakai di aplikasi jadi, itu model. Pak, data-data yang dulu dipakai data latih nggak perlu dimasukkan dalam aplikasi. Tidak perlu. Gitu. Pak, codingan-codingan saya yang dipakai untuk buat model, itu juga nggak dimasukin dalam aplikasi. Yang dimasukkan itu adalah modelnya. Modelnya itu macam-macam. Kalau Anda pakai Python, dia bisa ada dua macam ekstensi. Ya. Ada .pickle sama .model. Itu nanti Anda bisa belajar sendiri ya. Nanti ada video coding. Jadi model inilah produk utama data mining
machine learning, deep learning, ya itu model ini. Kotak yang kita buat abstrak ini, itulah gitu ya. Kalau dalam film Avengers, Infinity Stones. Nah, ini Infinity Stones-nya. Gitu ya. Kalau data itu apa? Data itu lebih kepada superhero-nya. Ya, sama-sama penting. Tanpa Infinity Stones kan si Thanos nggak bisa juga melakukan rencana besarnya ya. Nah, berarti ada si Thanos. Thanos, Iron Man, Thor, itu data. Sama penting. Dengan Infinity Stones itu sama pentingnya. Saya tidak ingin bilang bahwa model lebih penting, tidak. Ya, jadi memang masih ada beberapa dosen di dunia ini gitu ya, masih menganggap model itu lebih penting daripada data. Enggak. Karena sekarang pun berbagai tokoh yang terkenal di bidang AI dan machine learning, mungkin Anda tahu Coursera. Nah, pendiri Coursera itu namanya Andrew Ng. Anda bisa cari Andrew Ng, Andrew, tulisan Andrew biasa, Inggris, pasti NG ya, Ng dibaca. Dia sendiri sudah bilang bahwa dunia itu kecanduan dengan model. Padahal data dan model itu sama penting. Gitu. Jadi saya tidak ingin bilang model lebih penting, enggak. Gitu ya. Karena tadi, Infinity Stones itu penting. Tapi siapa yang menggunakan Infinity Stones itu juga sama pentingnya. Makanya ada model, tapi ada data juga. Ya, kan konsep kemarin saya udah jelaskan, jangan sampai garbage in, garbage out ya. Modelnya bagus, tapi ketika dia ada pelatihan baru lagi next, ternyata garbage gitu data yang baru, sampah. Keluarnya juga sampah, hasil outputnya juga jelek. Makanya walaupun kita belajar model dan modelan ini 3 pertemuan ya, Pak Oki ya, banyak sekali Pak Oki. 3 pertemuan, benar ya 3 pertemuan kalau nggak salah, atau 2 pertemuan gitu. Kita akan belajar regresi, kita akan belajar klasifikasi, kita akan belajar clustering. Bukan berarti model adalah materi yang penting, tidak ya. Data sama penting, cuman pemodelan itu banyak jenisnya, banyak metodenya. Jadi makanya kenapa nanti pembahasan tentang pemodelan ini beberapa kali pertemuan. Yang pertama ini kita akan fokus di regresi. Oke ya, jadi a way to build model. Model yang model regresi. Kalau kita pakai teknik yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya itu ada decision tree ya. Ya modelnya disebut model decision tree. Kalau kita belajar clustering ya modelnya model clustering gitu. Regresi. Nah, kita ini linear regresi, tapi ini kita akan lihat persamaan regresi ya. Secara global dulu deh. Kita punya input, kita punya output. Nah, ini perlu dicatat. Mungkin ini ada catatan sedikit ya. Sorry. Ininya kurang ke tengah. Nah, input ini kita sebut juga dia sebagai variable independent atau prediktor. Nah, ini agak tricky. Di sini saya akan jelasin dulu. Kita udah belajar cara membaca table ya. Mana yang merupakan variabel atau fitur, dan mana yang merupakan baris atau data, atau disebut juga case, ya, responden, itu nama lain dari baris. Tapi ketika kita dalam konteks pemodelan, input dan output itu punya nama lagi. Ini perlu Anda perhatikan. Biasanya kalau yang input itu kita sebut variable independent. Memang selalu disebut variable independent atau prediktor. Ya, prediktor. Yang mau kita prediksi outputnya itu disebut dependent variable, variable dependent. Mudahnya begini. Tadi kita mau prediksi daripada berat badan, tinggi badan, panjang kaki agak jauh ya. Bagaimana kalau kita mau prediksi jauhnya perjalanan mobil sebelum bensin habis? Jadi kita punya data adalah jenis mesin mobil tersebut, jenis mobil mesin, ya jenis mesin mobil, lalu berat mobil, berat penumpang, jenis ban misalnya, lalu I don't know cuaca mungkin. Lalu yang mau kita prediksi adalah kilometer, berapa kilometer mobil ini jalan dengan kondisi volume engine penuh, itu berarti ada engine volume juga ya, volume mesin, sampai dia mati mobilnya sampai habis. Nah, misalnya kayak gitu, itu cukup jelas ya. Jadi ada jenis mesin, volume mesin, berat mobil, berat penumpang, kemudian cuaca, gitu ya. Kita akan prediksi sampai berapa kilometer dia jalan sebelum mati. Gitu ya. Berarti nanti prediksinya tuh misalnya mobilnya tipenya apa nih, jenis mesinnya, saya nggak tahu Avanza apa ya, saya sebut merek aja Avanza. Dia kapasitasnya berapa liter, berapa cc.
berat mobilnya sendiri berapa, berat penumpang yang akan naik berapa, cuacanya panas atau enggak, misalnya. Saya nggak tahu cuaca berpengaruh nggak terhadap efektivitas, efisiensi mobil ya, bahan bakar. Lalu yang mau kita prediksi, dia akan bertahan sampai berapa kilo nih sebelum mati nih mobil, gitu ya. Nah, itu regresi tuh. Itu regresi. Nah, maka variabel-variabel yang tadi saya sebut, jenis mesin, volume mesin, berat mobil, berat penumpang, cuaca, itu variabel independen. Nah, itu silakan dicatat dulu ya. Oh, jadi variabel independen itu variabel yang dipakai untuk memprediksi. Nah, outputnya tadi apa? Kilometer ya, kilometer berjalan sampai mati. Itu variabel dependent kita sebut. Nah, silakan dicatat dulu deh. Nah, itu jangan sampai salah. Nah, yang variabel independen namanya prediktor. Jadi kalau saya sebut prediktornya apa nih, saya bertanya ke kalian gitu, atau nanti kalian kerja prediktornya, kamu pakai fitur apa aja? Prediktor itu yang dipakai, bukan hasil prediksinya. Prediktor itu yang dipakai untuk memprediksi. Yang mau kita prediksi kita sebut output atau variable dependent. Dalam hal ini tadi kilometer ya. Kilometer sampai mesinnya nggak bisa jalan lagi. Cukup seru sih itu. Saya rasa itu penelitian yang worth it ya. Cukup menarik. Silakan Anda catat dulu di situ ya, variable independent predictor itu yang kita pakai. Gitu. Dependent variable itu yang kita mau predik. Nah, kalau linear regression atau regression itu variable dependentnya harus numerical. Itu Anda catat dulu. Silakan dicatat dulu ya. Harus numerical. Outputnya harus numerical. Inputnya boleh numerical, boleh kategorical. Nggak ada masalah. Yang penting kalau kategorical harus di-encode jadi angka. Itu aja. Saya ulangi ya. Linear regression outputnya harus numerical. Harus numerical. Inputnya bisa numerical, bisa kategorical. Asalkan yang kategorical di-encode. Ya, encoding. Baik label encoding atau one hot encoding. Oke ya. Silakan catat dulu. Nah, jadi misalnya nih, apakah nanti misalnya ada pertanyaan nih, masalah-masalah di bawah ini mana yang tidak bisa dipecahkan dengan regresi linear? Nah, misalnya ada dua masalah. Yang satu, memprediksi jumlah anak suatu keluarga. Ya. Yang kedua, memprediksi pemenang pilpres, nah, pemilihan presiden. Gitu. Nah, maka memprediksi pemilihan presiden itu yang tidak bisa dikerjakan dengan regresi. Kenapa? Karena siapa yang menang itu kategorikal kan, antara calon nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, gitu kan? Antara kepaksaan kebinekaan, kerja nyata untuk Indonesia atau kuda hitam, kan gitu kira-kira. Nah itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu tergolong kategorikal. Nah kalau kategorikal itu nanti maksudnya classification, bukan regression. Nah regression itu harus numerical dan saya lupa perlu ditambahkan dan bukan berbasis waktu. Karena kalau berbasiskan waktu atau time series, kita nggak bisa pakai regression. Kita pakai forecasting. Sehingga hari ini Anda belajar regresi, terus Anda malam iseng-iseng nyari di Kaggle gitu ya, dataset harga Bitcoin, atau harga apalah gitu ya, harga saham gitu ya, Anda cari dari Bursa Efek, harga saham BBCA atau yang lagi naik daun BBRI ya. BBRI baru saja mengeluarkan laporan keuangan, mereka naik 75% ya, year on year profitnya. Wow, itu keren banget. Profitnya jadi sekian puluh triliun. Profit ya. Profit. Bayangin profit. Artinya apa? Negara untung segitu. Karena profit kan tidak kembali ke, kalau di BUMN kan tidak dikembali sebagai bonus untuk dewan direksi. Bukan nih. Tapi kembali ke negara. Wow, itu luar biasa banget ya BRI ya. Bisa laba sekian puluh triliun ya. Anda prediksi tuh harga saham BBRI, BBCA pakai regresi. Keluar hasilnya tetap keluar hasil pasti. Tapi itu ngaco. Itu nggak akan benar sama sekali. Ya, karena harusnya pakai teknik yang forecasting. Karena data Anda pasti data berbasiskan waktu. Nah, kalau data berbasiskan waktu, ya dia harus pakai forecasting. Tidak bisa regression. Regression tuh seperti ini tadi. Basisnya kan bukan waktu, melainkan variabel-variabel kan. Variabel jenis mesin, variabel berat penumpang, berat kendaraan, variabel tipe cuaca, gitu ya. Itu kan variabel-variabel biasa, bukan variabel waktu, gitu. Nah, terus kemudian outputnya numerical, maka itu bisa regression. Contoh gini, kalau kita bicara, misalnya Anda mau prediksi saham, harga Bitcoin nih.
Bitcoin itu diprediksi dengan apa? Dari data Bitcoin sebelumnya, bener nggak? Ya kan? Jadi kita punya data Bitcoin 2 tahun sebelumnya. Ada nggak variabel-variabel lain selain harga Bitcoin? Nggak ada. Jadi kita akan punya variabel itu cuma 2 kan? Harga Bitcoin, tanggal berapa? Bisa juga jam. Harga Bitcoin, jam berapa? Cuma 2 itu aja. Nggak ada yang lain. Nggak ada apalah ya, kita mau prediksi Bitcoin dari cuaca, dari iklim, nggak bisa kan? Nggak ada, tepatnya nggak ada. Karena datanya cuma ada si data yang mau kita prediksi, yaitu harga Bitcoin. Dan dependennya adalah waktu, variable independent, sorry. Variable independennya adalah waktu. Ini disebut data yang basisnya waktu. Data time series. Nggak bisa pakai regresi. Itu saya ulangi berkali-kali. Karena mahasiswa saya melakukan itu. Ada tugas regresi pakai data time series ya. Apa tuh? Harga Bitcoin kalau nggak salah. Wah, itu saya arahkan betul ya. Makanya untuk yang di UPH Medan istimewa, saya arahkan dari awal. Anda jangan pakai regresi ya. Nah, pakai forecasting. Googling coba. Forecasting itu ada metode apa aja. Nah, tapi kalau Anda mau prediksi tadi kayak kilometer berjalan, Anda mau prediksi harga rumah berdasarkan fitur-fitur rumah kayak luas tanah, luas bangunan, berapa kWh listrik, apakah dia ada garasi atau tidak, lokasi di mana. Nah, itu bisa pakai regresi, bisa. Tapi kalau Anda mau prediksi harga rumah berdasarkan waktu, nggak bisa pakai regresi. Ya, maka Anda harus pakai metode forecasting. Oke, baik. Sebentar ya, sebentar. Mohon maaf sekali. Ya, ini soalnya istri saya dalam perjalanan pulang ke Bandung. Ya, udah tiba ya. Sekarang di hotel. Nggak boleh ke rumah, nggak boleh. Dan ini udah rumah karantina ya. Nah, kita punya input, kita punya output. Nah, hubungannya bagaimana? Jadi rumus. Jangan kaget dulu, wah jangan takut, tenang. Kita bahas. Ya. Di sini kan ada Y ya, Y itu output nih. Ini berarti tadi kilometer berjalan. Sebentar, saya beritahu istri dulu. Saya masih mengajar ya. Harus pakai foto. Gara-gara layangan putus ya. Istri-istri sekarang nanyain gitu. Di mana gitu ya? Pakai video, pakai foto, yakin gitu. Nah, ketika kita mau prediksi, di sini kan Y, berarti ini yang mau kita prediksi nih si Y. Nggak bingung kan? Nggak bingung. Di sini ada variabel X1, X2, X3, ini variabel independennya. Yang tadi, jenis mesin, volume mesin, berat badan, sampai XN. Nah, ini X1, X2, sampai XN. Oke ya, oke. Di belakang ada E. Sebentar. Ini errornya jauh banget ya. Oke. E itu error. Nah, error biasanya tidak kita tulis. Jadi nggak ada. Jadi nanti persamaannya adalah Y sama dengan B0 ditambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3 tambah B4X4 sampai BNXN. Nah, yang saya tulis dengan hitam itu adalah parameter kita sebut. Ya. Yang depan yang tidak nempel dengan variabel independen kita sebut intercept atau bias. Kan X1 ini kan data ini ya, data variabel independen nih. X2 juga. Nah, yang nempel dengan variabel independen kita sebut koefisien. Oke ya, oke. Lalu yang di depan yang nggak nempel kita sebut intercept atau bias. Pak Vence, saya bingung, tenang, sama-sama. Saya juga bingung dulu waktu belajar kayak gini, apa gitu ya. Terus ini udah langsung lanjut aja ke slide-slide berikutnya, tenang. Saya akan jelaskan. Nah, kita kembali ke contoh ya tadi ya. Saya ganti dulu pointernya. Kita pakai ink color-nya biru aja. Tadi kan di sini, sebentar. Oke. Di sini, sebentar. Di sini kan kita mau kilometer ya. Nah, ini kilometer berjalan. Sorry, tulisan saya jelek ya. Jadi, mohon maaf. Kilometer berjalan. Input tadi di sini apa ya? Ini tadi jenis mesin. Ini volume mesin.
ini berat mobil, berat penumpang. Nah, 4 aja ya. Kalau kita buat persamaan, ini jadi kayak gini nih. Misalnya aja. Q1, sebentar. Saya mencari kursornya di mana. Oke, di sini. Q1 ternyata dia sampai 200 km. Di mana jenis mesin itu ternyata ada 3 kategori ya. Yaitu kategori 1, 2, 3 misalnya. Maka di sini 1 ya, ini Q1. Yang X1-nya adalah 1. Volumenya saya nggak tahu nih, saya ngarang 200 cc itu misal. Lebih harusnya ya. 1000 lah. Berat mobil dalam kilogram itu kalau nggak salah sekitar 1.200 sih. 1000 atau sekitar 800 lah, 800 kilogram. Berat penumpang yang naik itu misalnya sekitar 150 katanya. Ya. Berarti sekarang kita punya persamaan kayak gini, perhatikan nih. Persamaannya adalah dari data 1 aja ke 1. Saya mencari di mana kursor saya berada. Oke, di sini. Berarti kita akan punya persamaan, saya terus di bawah aja ya. 200 sama dengan B0 ditambah B1, X1-nya tadi berapa? 1 ya. Berarti dia dikali 1 ditambah B2. Saya tulis B2 tetap seperti biasa. Dikali 1000 ya. Karena X2-nya 1000 ditambah B3. X3-nya tadi berapa? 800. Lalu ditambah B4, berat penumpangnya tadi 150. Oh, udah jadi, ini doang. Ini aja persamaannya. Loh, Pak, B0, B1, B2 itu apa? Kayak persamaan ini, kayak sistem persamaan linear yang Anda pernah belajar. Misalnya kita punya data X1 tambah, misalnya X tambah Y 8. Lalu X kurang Y 1. Maka berapakah nilai X dan Y? Kan kalau kayak gini kita lihat, ini persamaannya berapa variabel? Ada B0, B1, B2, B3, B4, ada 5 variabel kan? Berarti kita butuh data tuh ke bawah. Jadi semakin banyak data, semakin bagus gitu ya. Lalu Anda gunakan eliminasi. Pokoknya intinya, Anda menemukan B0, B1, B2, B3, B4. Udah. Oh, jadi kayak persamaan. Ya, makanya persamaan linear. Karena untuk memecahkannya pun Anda pakai sistem persamaan linear. Kalau pernah belajar di SMA atau mungkin waktu kuliah, sistem persamaan linear kan bisa dipecahkan dengan eliminasi, substitusi. Ya udah seperti itu aja. Selesai teh, Pak. Selesai. Gitu doang. Jadi nanti kan tinggal lihat case 2 nih. Case 2 kan ada angka lagi di case 2. Nah, case 2 misalnya ternyata dia cuma sampai 60 km mati. Nah, datanya berapa? Ternyata mesinnya jenis 3, volumenya cuma 550, berat mobilnya 800 juga, penumpangnya juga 125, misalnya lebih kecil gitu karena mobilnya lebih kecil. Terus case ketiga dia berhenti sampai berapa kilometer, ya udah buat aja persamaannya terus. Setelah itu tadi kayak sistem persamaan ini ya, Anda eliminasi, Anda substitusi kayak tadi ya. Ada soal X plus Y 8, X kurang Y 1. Jadi berapa ke X dan Y kan tinggal disubstitusi aja. Ketemu jawabannya. Kalau kita kerjakan, misal kita kerjakan aja lah, ya, biar nggak jadi penasaran gitu ya. Memang semudah ini Pak, ya memang mudah gitu. Makanya regresi itu granddaddy of everything. Dia dasar segala AI dan ML ya. Nah, saya cari di mana posisinya tadi, saudara-saudara. Aduh, sorry ya. Dia ini soalnya udah lama dan ini bukan Wacom asli. Wacom dari Tiongkok. Beli di Shopee. Nah, ini dia. Nah, jadi kita tadi punya persamaan apa? X plus Y sama dengan 8. X kurangi Y sama dengan 1. Ya kan? Berarti kan sebenarnya saya bisa tulis X sama dengan Y tambah 1 kan? Benar nggak sih? Ini dipindah ke situ kan? Berarti kan saya pakai persamaan yang pertama tuh X tambah Y sama dengan 8. Berarti sekarang saya bisa tulis, Y tambah 1 ditambah Y sama dengan 8. Betul nggak? Betul dong. Kan tadi dari X kurangi Y sama dengan 1, kan saya dapat X sama dengan Y tambah 1. Yang X yang di atas, yang X plus Y sama dengan 8, X-nya sekarang saya ganti jadi Y plus 1. Berarti 2Y, aduh, 2Y, di mana tadi? Nah, 2Y
2Y sama dengan 8 kurangi 1. Betul ya? Berarti 2Y sama dengan 7. Y sama dengan 3,5. Tadi X sama dengan Y tambah 1. Berarti si X adalah 4,5. Udah selesai gitu doang. Ya itu memang. Jadi ini memecahkan persamaan linear ini. B0, B1, B2, B3 itu berapa angkanya? Ya pakai data. Kalau datanya ada 100, ya udah pakai data 100 data. Masukin, Anda eliminasi substitusi, ketemu dia persamaannya. Oh, cuma seperti itu Pak Vince. Betul. Itu linear regresi. Regresi linear yang mudah. Linear itu artinya persamaannya seperti ini. Kalau non-linear, persamaannya bisa ada logaritma, bisa ada kuadrat pangkat 3, atau ada akar. Nah, kita nggak bahas itu. Karena susah. Kita fokus di linear regression. Tapi linear regression awal dari segala sesuatu. Non-linear regression juga nanti persamaannya kayak gini. Cuma nanti untuk bias, intercept itu, yang B0, intercept, sama B1, B2, koefisien, itu dia pakai sesuatu yang non-linear. Jadi bisa kuadrat, bisa logaritma, bisa. Nah, itu agak ribet. Jadi, udah selesai. Itu tinggal diteruskan aja, Anda punya datanya, gitu, terus masukin. Selesai. Bagaimana? Puas ya? Puas lah ya, Anda semua udah, oh, ya. Saya berharap Anda bisa dapat pencerahan itu. Oh, regresi linear ternyata masukkan saja angka-angkanya dari data yang ada ke dalam persamaan. Setelah itu, eliminasi substitusi. Tapi ada trikinya. Trikinya adalah dia harus memenuhi, dia harus memenuhi semua data yang ada. Saya jelasin. Untuk bisa mencari X dan Y, kita kembali ke yang di samping kanan ya. Jam 7 kita break, tenang aja. X plus Y sama dengan 8, X kurangi sama dengan Y sama dengan 1. Nah, dalam kaidah matematika, kalau kita punya dua variabel yang dicari, atau dua variabel peubah, atau dua variabel yang ditanyakan, maka minimal kita butuh dua persamaan. Oke ya? X plus Y, maka di situ ada dua persamaan, kita ketemu. Sekarang, misalnya, kita pakai studi kasus ini, yang kilometer berjalan. Kita punya berapa variabel independen? 4. Pertama, variabel kilometer berjalan di luar ya, di luar. Berarti 4 tambah intercept 1 kan? Berarti 5 nih. Berarti Pak Vincent, karena dia cuma 5 variabel peubah atau 5 variabel yang kita cari, B0, B1, B2, B3, B4, berarti kita butuh minimal cuma 5 persamaan dong. Bener ya? Bener ya? 5 persamaan dong. Berarti saya cukup pakai 5 data dong, Pak. Lalu kenapa saya perlu pakai data sebanyak-banyaknya gitu? Kenapa data mining dan machine learning selalu bilang dapatkan pola? Betul kan? Makanya kemarin data missing kita mau hilangin aja, kita tahan-tahan nih, jangan dihilangkan nih. Masih ingat ya data missing? Pergumulan kita menghadapi data missing. Tapi Pak, tadi kita cuma punya 5 variabel yang perlu dicari angkanya. B0, B1, B2, B3, B4. Berarti sebenarnya secara teori matematika biasa, kita cuma perlu 5 persamaan. Kita cuma perlu 5 data. Yes, benar. Akan tetapi, disinilah perbedaannya. Mengapa disebut regresi dan bukan disebut sistem persamaan linear? Nah, itu dia. Anda dapat maksud saya? Kenapa disebut regresi? Karena kalau kita cuma menghitungnya pakai X plus Y biasa, dengan konsep eliminasi dan substitusi biasa, kita cukup pakai data sedikit mungkin aja. Cukup datanya sedikit saja. Sudah bisa. Nah, sayangnya itu nggak bisa. Nah, itu kenapa saya nggak tahu nih regresi berkembang kapan nih. Harus lihat sejarahnya. Apakah 1700-an atau 1800-an atau lebih lama lagi. Sehingga orang tidak bisa memprediksi dengan sistem persamaan linear biasa itu nggak bisa. Nggak bisa. Hasilnya pasti jelek. Nah, lahirlah regresi. Ada apa? Ada apa dengan regresi? Regresi ingin bilang gini. Regresi ingin bilang bahwa betul kita pakai persamaan linear. Tetapi persamaan linear itu harus memuaskan. Nah, susah nih. Harus memuaskan semua data. Anda punya 100 data. Ya kan? Persamaan variabel yang mau dicari itu cuma 5 sebenarnya.
Ini nanti kalau ketemu jawabannya harus memuaskan semua data. Nah, itu dia. Itulah yang tricky, saudara-saudara. Itulah yang tricky, kawan-kawan semua. Karena itu disebut regresi ya. Bukan disebut model linear biasa gitu, atau model persamaan linear, bukan. Disebut model regresi linear. Karena di situ ada regresi. Regresi itu terjemahan bebasnya apa ya? Saya pernah baca. Regress. Ada tentang reduksi juga. Jadi dia akan nanti mencari bentuk yang satisfied terhadap semua data. Tuh dia. Kenapa? Karena tadi, kalau kita murni stick pada matematika, kita strict ya dengan matematika murni, berarti kalau kita punya variabel 4, kita minimal butuh cuma data jumlah variabel plus 1 dong. Benar nggak? Kalau kita punya data variabelnya cuma 4, berarti untuk regresi linear, kita cuma perlu 5 data atau 6 data lah, biar jaga-jaga gitu ya, 5 atau 6 data. Tapi buktinya, kan kita mau pakai ini untuk prediksi. What will happen in the next data. Itu nggak bisa dipakai. Nggak bisa dibuktikan. Regression itu berkali-kali akhirnya bisa dibuktikan gitu. Bahwa ini bisa diyakinkan benar ketika datanya cukup banyak. Nah, berarti lebih dari syarat matematika linear ya? Betul. Lebih dari syarat matematika linear. Karena itu tidak disebut model linear biasa ya, atau model persamaan linear, tapi disebut sebagai model regression linear. Karena di situ harus ada satisfied. Jadi harus memuaskan seluruh data. Kalau puas, kita yakin nih begitu ada varian data yang lain, pasti benar atau mendekati tinggi lah akurasinya. Kenapa? Karena kita pakai 1000 data aja memuaskan kok 1000 data. Gitu. Paham ya? Sampai di sini ya. Jadi, Pak, itu caranya gimana tuh Pak regresi itu? Nah, saya nggak bisa jelasin. Karena saya juga nggak tahu. How to satisfy, nggak tahu. Tapi basicnya tetap persamaan linear ini yang tadi saya bahas. Tetap basicnya itu. Tapi dia cukup panjang untuk dikerjakan ya, cukup ribet juga pembuktiannya. Nah, kita terima saja bahwa akhirnya persamaan linear yang muncul dari hasil regresi ini bisa memuaskan semua data yang ada dalam data latih, dalam data training. Wah, gitu kira-kira. Ya, ceritanya, detailnya lengkap. Dasarnya tetap linear, yang persis yang Anda lihat ini persis seperti itu. Oke ya, gue dapat ya sampai di sini ya. Oh, berarti Pak, nanti kita akan punya Y sama dengan bla 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 bla. Ya, betul. Itu kita sebut sebagai sebentar. Oke, di sini. Sorry ya, coret-coretannya jelek. Kita sebut sebagai parameter. Oke. Ini kita sebut sebagai parameter model. Ya, parameter model. Jadi kalau ada yang nanya, parameter modelnya apa aja? Oh, jawab langsung nih. Kalau dosen nanya atau Anda pas lagi kerja atau interview. Parameter modelnya ya biasanya tuh kira-kira segini, Bu. Koefisien satunya segini, koefisien 2. Karena parameter tuh itu bias sama koefisien itu parameter model. Ya, kita sebut parameter model. Oke. Cukup jelas saya rasa. Ya. Semoga Anda cukup membayangkan. Memang ada missing link di situ. Bagaimana memuaskan semua kasus, but then saya rasa masih bisa diterima. Ya, Anda bisa dapat bahwa dia harus memuaskan semua kasus. Memuaskan semua data yang ada. Sehingga jadi nih persamaannya. Nah, oke. Sampai di situ dulu. Nah, apakah ada pertanyaan? Sampai di sini dulu, silakan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Yakin tidak ada pertanyaan? Oke. Kita lanjutkan sedikit ya, sedikit. Ini kita baru tahap training. Artinya kita buat model. Model tuh ini persamaan. Tadi kan model bisa formula, bisa persamaan, bisa aturan, bisa bobot, bisa catatan pola. Ini kebetulan kalau regresi itu modelnya bentuknya itu persamaan. Oke, anggaplah persamaannya keluar. Y sama dengan sekian. Tambah apa, tambah apa, tambah apa. Nah, terus kita mau pakai prediksi dong. Iya. Jadi kita udah dapet nih, persamaannya kayak gini ya. B0, B1, B2-nya itu suatu angka lah. Nah, yang mau kita prediksi, kita pakai topi. Biasanya kita pakai simbol topi. Namanya Y topi atau Y hat. Hat itu kan topi ya. Bahasa Inggrisnya topi itu hat. Ada data baru masuk. Nah, ini tadi kita anggaplah kita belajar pakai 100 data. Memprediksi kilometer berjalan. Nah, lalu datanglah Pak Venture gitu, atau Pak Oki datang. Ini data baru. Data yang belum pernah dipakai untuk training. Nah, data ke 101 kita sebut. Datanya konfigurasinya seperti ini. Predik yuk. Predik, silakan diprediksi.
ini nanti mobilnya bisa berjalan sampai berapa kilometer sebelum mati. Wah, kemudian Anda gimana caranya? Bangun model lagi ya? Enggak, modelnya udah ada. Kali ini kita udah punya 100 data, udah dilatih. Dapat model. Lalu Pak, yang dilakukan berarti cuma tinggal substitusi. Iya, substitusi aja. Kan B0 sampai BN ini udah jadi angka ya. Udah jadi angka. X1 kan belum angka. Nah, ini kan dapat data baru. Nah, ini tinggal disubstitusi nih. X1 masukin sini, X2 masukin sini, sampai Xn masukin sini. Udah kan dikali-kali-kali ditambah, keluar deh hasilnya. Gitu. Jadi kita prediksi ya. Ternyata Pak Oki punya data asli, karena itu mobilnya tuh udah dicoba. Sampai mobilnya berapa kilometer mati. Ini actualnya Y biasa ya, tanpa ada topik. Nah, yang disebut error prediksi adalah prediksi kurangi data asli. Prediction error. Nah, nanti akurasi tinggal 100% kurangi error. Jadi kalau Anda pernah membaca membangun model dengan akurasi 97%, berarti errornya 3%. Gitu kira-kira. Cukup jelas ya? Jadi, next data nih. Jadi sekali lagi kita nggak bicara future ya sebenarnya. Kita bicara next data. Data ke 101 kita predik. Dapat errornya berapa. Nah, gitu ya kira-kira. Bisa nggak Pak? Udah latih 100 data ke 101 hasilnya jelek? Ya bisa. Karena ternyata si 101 ini pola yang belum Anda tangkap gitu dalam persamaan itu belum ditangkap. Bisa saja terjadi seperti itu. Oke ya? Oke. Next slide itu tentang apa? Oh, ini compare. Ya. Jadi misalnya saja kita punya data ABC ya. Sorry. Ya, ini kita punya data ABC. Kita buat garis lurus. Ini model ya, yaitu model pakai Y2. Kalau yang kuning ini rata-rata berat badan, pakai Y1. Y bar ya, Y1 Y bar. Nah, kalau kita memprediksi data baru, pakai rata-rata ataupun pakai regresi, maka regresi bakal yang paling bagus. Kan saya pernah bilang, rata-rata itu representasi sesuatu. Misalnya berat badan dalam kelas ini, ternyata didapatkan rata-rata 60 kg gitu ya. Maka bisa dikatakan bahwa 60 kg itu bisa dipakai untuk prediksi. Misalnya ada yang nggak masuk, Pak. Lalu yang nggak masuk itu kita prediksi berat badannya berapa. Ya pakai rata-rata kelas orang mahasiswa yang masuk. Beda dengan kalau kita pakai regresi. Ya kan kalau pakai rata-rata kan keluar angka juga, regresi kan juga keluar angka. Nah, tapi dalam jangka panjang, kalau kita melakukan tebakan terus-menerus, maka regresi akan lebih bagus ketimbang pakai rata-rata. Mungkin nggak kalau di pertama-pertama regresi kalah dengan rata-rata? Mungkin bisa, segala sesuatu bisa terjadi. Tapi kalau Anda nembak terus, Anda tambah terus datanya, maka regresi akan menang. Jadi dalam jangka waktu lebih panjang, kalau kita membandingkan regresi dengan rata-rata untuk prediksi, maka regresi akan selalu menang. Makanya itu, ada loh orang-orang memprediksi dengan rata-rata, banyak. Bahkan di media tuh saya baca ya, masih kok banyak orang memprediksi rata-rata. Contoh ini, rata-rata penderita COVID baru setiap bulan didapetin angka 1.000. Nanti orang memprediksi berarti bulan depan ini kira-kira 1.000 lah. Plus minus berapa simpangan bakunya. Itu masih dipakai. Jadi orang-orang yang nggak mau pakai regresi, dia memprediksinya pakai rata-rata plus minus simpangan baku. Atau ya, biasanya rata-rata plus minus simpangan baku. Gitu. Bisa. Jadi Pak, sebenarnya kita nggak perlu belajar pemodelan. Saya prediksi apapun dengan rata-rata yang numerical ya. Bisa Pak, bisa banget. Tapi tadi errornya bakal gede banget, bakal besar ketimbang pakai regresi. Pasti regresi tetap jauh lebih bagus. Kalau tebakan pertama mungkin bisa lebih bagus rata-rata ya. Tapi begitu tebakan kedua, tebakan ketiga, keempat, kelima, maka pakai model selalu lebih menang. Jadi on the long run ada dua orang. Yang satu nebaknya random, ya, prediksi harga Bitcoin atau prediksi apapun itu, dia prediksinya random. Dengan orang yang pakai model. Kalau di awal-awal nih, kelihatannya kok mirip gitu. Atau bahkan yang random ini lebih banyak benar. Ini asumsi orang random banget ya. Tapi kalau udah tebakan ke 100, tuh, tebakan ke 200, tebakan ke 500, maka model akan superior. Karena model belajar. Kalau random nggak belajar. Random dia nebak aja random. Yang paling mengerikan adalah kita punya analis
atau leader yang selalu prediksi random. Dan di awal-awal seakan-akan bagus. Lalu kita percaya dengan leader tersebut, dengan analis tersebut, dan on the long run perusahaan kita bangkrut. Nah, itu masalah besar. Dan itu masalah yang sering terjadi. Nggak bisa dipungkiri dalam dunia data analytics, real. Termasuk Anda juga yang bakal kerja, yang Anda ingin berminat kerja di bidang data mining, data science. Kadang-kadang kita ada bluffing. Aneh ya? Kita belajar ilmu yang sangat rasional, data, tapi kadang-kadang dalam presentasi kita ada bluffing dikit. Ya namanya manusia ya. Yang jadi masalah adalah kalau bluffing itu ternyata nggak based on data, tapi based on randomness dan based on emotion. Di awal-awal kayaknya benar gitu. Tapi on the long run, bangkrut perusahaan kita. Makanya Anda pernah dengar kisah apa tuh ya, yang tutup bukan Airbnb, Airy Rooms. Apakah Anda tahu Airy Rooms? Pernah dengar? Airy Rooms itu bangkrut. Apakah Anda sudah tahu itu? Ya. Oyo dan Red Doors bertahan dan Airy Rooms itu bangkrut. Jadi Airy Rooms itu dia melakukan forecasting revenue mereka itu dengan asumsi-asumsi yang terbaik. Pakai model dong Pak, pakai model. Nah yang jadi masalah adalah asumsi-asumsi terbaik itu nggak punya landasan data. Mereka random, mereka berharap pertumbuhan akan gini-gini terus. Nah itu mengerikan sih. Dan ternyata ketika COVID menghantam, yang jadi masalah di Airy Rooms itu punya duit funding itu banyak. Yang jadi masalah, duit funding itu kan dipakai untuk gaji dan yang lain-lain. Jadi yang dimiliki Airy Rooms dan perusahaan-perusahaan startup yang sekarang itu namanya valuasi. Contoh, Gojek itu divaluasi nilainya 10 miliar dolar. The problem dalam konsep valuasi adalah Gojek tidak punya uang 10 miliar dolar. Tidak. Gitu ya. Airy Rooms divaluasi ketika itu sekitar 100 jutaan dolar ya, Airy Rooms. Tapi Airy Rooms nggak punya uang 100 juta dolar. Enggak. Berapa uang yang real yang dimiliki Airy Rooms? Nggak ada yang tahu. Sehingga ketika akhirnya COVID menghantam, saya lupa bulan apa, tahun 2020 ya, September, Oktober, Airy Rooms akhirnya menyatakan bangkrut. Mereka memilih untuk menutup diri aja sekalian bangkrutin diri. Kenapa? Karena keputusan mereka ketika mereka bangun forecasting revenue, sales, dan sebagainya, asumsi-asumsi mereka ternyata terlalu salah. Itu saya baca di salah satu analytical artikel punyanya Tech in Asia. Ya, kebetulan harus langganan tuh yang deep artikel ya, deep analisis artikel mereka. Ternyata asumsi-asumsi mereka tidak berbasiskan data, tapi berbasiskan hope, harapan nih. Ya, kita nggak bicara filosofi. Ya, memang susah. Kadang-kadang kita membentrokkan antara hope dengan data ya, harapan dengan data enggak. Secara emosional kita hidup dengan harapan, gitu. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini penting. Memiliki harapan itu penting untuk emosi kita. Tapi ketika kita bekerja, ya kerja dengan rasional, kerja dengan data. Nah itu dia. Nah kelihatannya Airy Rooms itu dia sangat mengandalkan harapan gitu. Mereka berharap sangat tinggi gitu ya, pada tahun 2020. Karena memang 2019 kan ekonomi Indonesia bagus banget ya. Kalau Anda masih ingat habis Pilpres itu, ekonomi kita bertumbuh dengan pesat. Apalagi ketika menteri-menteri diumumkan, wah ekonomi kita bagus banget 2019. Kan nggak ada yang tahu. COVID menghantam, hancur tuh semuanya, segala sesuatu. Ya. Semua perusahaan yang basisnya machine learning, basisnya data mining, mereka harus membuat ulang modelnya karena model yang dipakai sekarang nggak berlaku. Sehingga 2020 itu ada suatu artikel, saya lupa judulnya, restart machine learning atau restart model learning yang ngeluarin MIT yang Amerika. Jadi bukan startup, perusahaan-perusahaan besar, Google, Facebook, yang FANG itu ya, FANG. Anda pasti pernah dengar FANG ya. Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Jadi kelima perusahaan itu langsung mencanangkan proyek untuk restart model mereka. Karena betul, COVID menghantam, model-model masa lalu nggak bisa dipakai ternyata. Itu bahaya kalau model-model masa lalu dipakai. Sehingga mereka merestart model mereka. Nah, based on data, maka harus cepat ya. Nah inilah, ya ini terbukti. Kalau kita cuma pakai random doang, salah. Pakai hope doang, harapan doang, salah. Harus based on apa? Based on model, based on data. Gitu ya. Nah ini memang agak-agak tricky. Ya, agak-agak tricky. Karena kalau masuk ke filosofis, nah itu bukan ranah saya tuh. Gitu ya. Saya pun kan mencari titik temu ya antara bagaimana kita membuat keputusan berdasarkan harapan dengan keputusan berdasarkan data. Tapi saya percaya kok, Tuhan Yesus tidak sedang bilang Anda untuk
blind terhadap data ya, nggak mungkin sih. Saya rasa nggak mungkin. Kenapa? Karena beliau sendiri, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk cerdik seperti ular kan. Wah, contohnya cerdik seperti ular ya. Dan bayarlah pajak kepada negara gitu kan. Berarti kan kita nggak hidup hanya berdasarkan pengharapan dong. Pasti. Kalau hidup berdasarkan pengharapan, untuk apa bayar pajak? Pasti masuk surga, ya kan? Tapi tadi benar, nggak mungkin itu ya. Jadi memang kalau belajar sesuatu cuma satu sisi doang gitu ya, satu sisi doang, Anda akan salah, pasti sih. Saya jamin itu. Kalau dalam agama saya Kristen, kita belajar mempertemukan. Makanya itu ajaran tentang kasih Tuhan itu kan way of life ya. Ajaran kehidupan. Jadi tidak hanya serta-merta udah berpengharapan cukup, enggak kan. Di situ ada kasih, ada iman, ada pengharapan. Itu makanya penting kita nggak melihat sesuatu tuh parsial. Makanya ketika Anda belajar hal yang rasional nih, kayak data mining ini, pelajari dengan serius. Pelajari dengan serius. Karena ya kita sebagai anak Tuhan, mau bercahaya, tidak bisa jadi seperti orang yang cuma berkoar-koar tentang harapan. Nah, itu nggak bisa. Tapi sebaliknya, kuasai ilmu dunia ini. Sehingga, oh iya ya, betul nih, anak Tuhan bersinar. Banyaklah. Zaman sekarang kelihatannya banyak anak Tuhan bersinar ya. Saya nggak tahu kenapa. Ya luar biasa. 7 tahun, 8 tahun terakhir, anak-anak Tuhan itu bersinar dengan hebat. Baik di dunia industri maupun pemerintahan. Kelihatannya mulai banyak gitu. Kita sadar bahwa kita harus kejar ini juga. Ya, kalau kita ingin memuliakan nama Tuhan, ya kejar lewat ini semua. Gitu. Kuasa ini, mungkin Anda nggak suka dengan data analitik, nggak apa-apa. Mungkin Anda lebih suka di bidang sistem informasinya, di analisisnya, di requirement engineering, di pembangunan aplikasinya, itu juga oke. Kejar itu semua dengan baik. Dan pada akhirnya, semuanya akan klop. Ya, akan klop. Dan Anda bisa menemukan, oh, ternyata di sini saya bisa berkarya. Di sini saya bisa menjadi terang Tuhan. Oke, mungkin itu saja dulu ya. Kita break dulu ya Pak Oki mungkin ya. Siap, Pak. Sekitar 10 menit ya. Boleh, kita break dulu ya untuk semuanya. Ya. Sekarang jamnya itu 19 lewat 1, berarti sekitar 19 lewat 10 atau 19.15 kali ya? Ya, boleh Pak. 19.15 kita bakal lanjutkan kembali proses pembelajaran kita ya. Oke, selamat break untuk semuanya. Kita kembali 19.15 tepat ya. Ya, baik. Kita masuk ke lanjutan, tinggal sedikit lagi ya. Nah, jadi purpose of doing regression itu apa? Nah, regresi tadi kita untuk prediksi ya. Next data apa? Tapi sebenarnya dia punya tujuan. Tujuannya begini, dia selain bisa memprediksi, yang poin kedua itu yang udah kita belajar tadi, memprediksi variable dependent atau output, sebenarnya kita akan lebih banyak melihat di nomor 1. Kalau data science. Nah, kalau data science dan data mining, kita akan lebih banyak melihat di nomor 1. Artinya apa? Di nomor 1 itu kita menganalisis efek, atau kata lainnya adalah explanation. Bagaimana hubungan-hubungan ini? Tadi kan kita punya persamaan ya. Y sama dengan intercept atau bias ya, ditambah koefisien variabel 1, koefisien variabel 2, koefisien variabel 3. Koefisien itu menunjukkan sesuatu sebenarnya. Seperti dalam analisis hubungan data. Kan koefisien itu nanti bisa positif, bisa negatif. Dia ada angka, misalnya nanti didapati koefisien variabel, tadi itu variabel apa? Volume engine ya, misalnya. Volume mesin itu. Volume engine atau volume mesin. Nah, itu kita dapati angkanya -3. Di situ ada angka minus. Artinya apa? Kalau dia minus, artinya efek dari volume engine, oh ya lebih bagus positif ya. Positif 3 katanya. Berarti efeknya dari volume engine adalah positif. Artinya apa? Kalau volume engine-nya makin tinggi, seharusnya si variable dependent itu makin tinggi juga. Itu positif. Berat penumpang ternyata -2 misalnya. Berarti kan dia minus tuh. Artinya kalau berat penumpangnya makin tinggi, efeknya bakal negatif ke kilometer berjalan. Nah, 2 itu menunjukkan bobotnya, bergantung pada persamaannya seperti apa. Oh, jadi cara bacanya seperti cara membaca korelasi. Mirip sih, mirip ya. Kalau korelasi kan dari -1 sampai 1.
ya, dari min 1 sampai 1. Kalau di regresi itu bisa berapapun angkanya, tapi cara membaca min dan positifnya sama. Jadi kalau positif itu berarti hubungannya positif. Nah, enak ya. Jadi kita tahu nih, oh efeknya seperti ini gitu. Dan kalau kita pakai regresi model, itu nggak ada lagi yang namanya intuisi. Intuisi nggak ada. Kenapa? Kalau saya tadi kan pakai intuisi. Saya mengasumsikan kalau volume engine positif 3. Asumsinya berat penumpang minus 2. Kenapa? Karena ya lumrahnya make sense-nya kalau makin banyak penumpang makin berat, kan mesin bekerja lebih besar ya. Berarti kan bahan bakar yang dipakai lebih banyak. Tapi siapa tahu ketemu hal yang beda. Bisa saja kan, kita nggak tahu. Karena regresi itu betul-betul berdasarkan data. Jadi makanya kita ketika mengambil data harus benar, ketika kita bersihkan data juga harus baik. Kita persiapkan data juga harus baik. Gitu. Kita harus yakin dan percaya juga dengan datanya. Kita masukin ke model, keluar modelnya. Dari situ kita bisa tahu, oh ternyata efek si prediktor terhadap si variable dependent. Nah, variable dependent itu nama lainnya kriterion. Jadi banyak banget ya. Istilah-istilah tuh banyak. Ada, coba ikuti aja step by step. Itu kelihatan efeknya seperti apa. Sehingga nanti ketika keluar nih persamaannya, Anda analisis satu-satu. Baru kita bisa pakai prediksi. Sehingga nanti kalau udah prediksi kan modelnya udah ada, tinggal pakai aja terus. Tapi tadi yang lebih penting, Anda bisa analisis efek, analisis pengaruh. Jadi nanti Anda udah yakin. Nah itulah kenapa regresi banyak sekali dipakai di dunia medis. Dibandingkan metode-metode data mining lain, atau metode machine learning, deep learning, terutama kalau yang basisnya deep learning itu basisnya modelnya bentuknya bobot. Jadi weight, bahasa Inggrisnya weight atau bobot. Itu nggak ada rumus. Jadi kita nggak tahu sebenarnya. Misalnya kita tadi prediksi ini tadi kita pakai neural networks ya, pakai deep learning. Itu keluar hasilnya bagus. Tapi nggak bisa dijelasin kenapa bagus. Nggak bisa. Regresi, kita punya hasil prediksi bisa dipakai, dan kita bisa analisis setiap variabel itu nanti, variabel independen, itu pengaruhnya seperti apa variabel dependent. Itu kenapa regresi sangat disukai di dunia medis. Karena dia bisa explanation, dia punya fungsi explanation, dia punya tujuan explanation. Anda nggak usah heran deep learning dipakai di medical research, itu untuk hal-hal yang lain. Contoh nih, untuk mencari obat yang baru. Digunakan untuk operasi, deep learning itu udah dipakai. Machine learning dipakai untuk memprediksi dari X-ray gitu ya. Tapi anehnya adalah dalam penelitian efektivitas obat, efektivitas metode, hubungan-hubungan antar berbagai faktor berkaitan dengan kanker misalnya, tetap pakainya regresi, bukan deep learning. Aneh ya. Jadi kalau misalnya kayak foto itu kan berarti computer vision nih. Dia pakai foto X-ray untuk prediksi ada COVID atau enggak. Ya itu bisa diserahkan pada mesin dan sudah banyak dipakai gitu ya, sebagai pendamping dokter, bukan pengganti, pendamping dokter. Tapi untuk penelitian kayak efektivitas obat dan sebagainya yang berkaitan dengan eksperimen gitu ya, tetap pakainya regresi. Kenapa? Karena regresi ada analisis efek, ada explanation di situ. Nah, dapat ya sekarang ya. Ternyata kenapa kok regresi ini yang simple, yang tadi sederhana kita lihat masih primadona di dunia sosial, di dunia medical research. Kenapa? Karena dia bisa menjelaskan. Sedangkan metode-metode yang advance itu sudah nggak bisa menjelaskan. Tapi hasilnya bagus. Ada beberapa tipe regresi ya. Kalau variable independennya cuma satu, itu simple regression. Misalnya kita mau prediksi berat badan dari tinggi badan, nah itu simple regression. Kalau lebih dari satu kita sebut multiple regression. Nah, bentuk hubungan, kalau dia garis lurus kita sebut linear regression. Kalau dia kelihatannya nih dari scatter plot, ini nggak mungkin garis lurus ya. Ini pasti kurva atau bahkan spiral. Itu non-linear regression. Jenis data variable independent. Nah, kalau continue itu numerical, ya. Tahu ya, numerical kan ada continue, ada discrete. Itu simple multiple regression. Numerical discrete juga bisa dipakai, bukannya continue. Numerical.
Tapi kalau dia pengelompokan klasifikasi binomial, ya, itu nanti pakainya logistic regression. Nah, logistic regression ini sebenarnya saya tambahkan aja di sini biar nggak salah ya. Ini bukan regresi sebenarnya. Takut salah ya. Walaupun namanya regresi, sebenarnya logistic regression itu bukan regresi ya. Kan tadi kita pahami bahwa regresi itu kita prediksi numerical ya. Sedangkan logistic regression untuk klasifikasi, untuk kategorikal. Makanya binomial, binary. Nanti kita belajar minggu depan. Oke, next. Ya, kursus ya kuliah ini fokusnya di regresi linear. Apakah ada pertanyaan? Saya rasa tidak ada ya. Oke, kita ke regresi versus korelasi. Nah, analisis regresi itu kan analisis efek. Nah, efek ini bisa dilihat sebagai korelasi, tapi keduanya berbeda. Memang mirip. Makanya tadi saya bilang, kita kan lihat koefisien tuh. Min positif. Itu cara bacanya kayak korelasi, tapi beda sebenarnya. Jadi kalau regresi itu hanya menjelaskan hubungan satu arah. Nah, ini baik-baik, ini penting banget. Dari variabel independen ke dependent. Sedangkan kalau korelasi itu dua arah ya. Jadi kalau korelasi itu melihat hubungan yang terjadi. Ini dua arah. Artinya gini, kalau Anda mendapati korelasi antara berat badan dan tinggi badan itu 0,6. Ya berarti artinya berat badan mempengaruhi tinggi badan mempengaruhi berat badan. Jadi itu bolak-balik. Sedangkan regresi tidak. Regresi itu Anda melihat arah hubungan hanya dari independen ke variable dependent. Jadi nanti Anda jangan sampai membacanya dari dependent ke independen. Itu salah banget. Tadi kan kita prediksi nih, kilometer berjalan dari berbagai variabel mobil ya. Jenis mobil, jenis mesin, volume mesin, berat penumpang. Nggak bisa dibalik ya. Oh, kalau mobil saya bisa berjalan 200 km sampai mati, berarti mobil saya akan, kilometer ini akan mempengaruhi engine volumenya, berat mobilnya, berat badan. Nggak kayak gitu. Nggak bisa. Itu sama sekali nggak boleh. Hanya dari independen ke dependent. Sedangkan korelasi saling mempengaruhi. Berat badan, tinggi badan, ya saling mempengaruhi. Gitu ya. Representasinya sebuah nilai, kalau regresi adalah model ya, formula, rumus tadi. Kalau korelasi, kausalitas. Nah, regresi, ini harus hati-hati. Bahasa politiknya harus hati-hati. Jadi, bisa menjadi dasar untuk penelitian kausalitas menggunakan SEM. SEM itu Structural Equation Modeling. Jadi, dalam dunia statistik, kalau dalam dunia machine learning, itu metode paling advance sekarang deep learning. Di metode statistik, yang paling advance itu namanya SEM. SEM dan turunan-turunannya. Structural Equation Modeling. Saya tulis aja di sini ya. Itu adalah metode statistik paling advance. Dan turunannya. Nah, apa ini? Ini adalah metode statistik yang advance dan turunannya banyak banget. Dia banyak banget, turunan SEM itu banyak sekali. Yang memang khusus untuk penelitian kausalitas. Jadi kalau ada orang bilang banyak penelitian tuh nggak bisa melihat sebab akibat, Pak Vence, ya itu karena orang yang bilang itu tidak update ilmu. Jadi kalau update, sebenarnya sudah ada metode untuk bisa melihat kausalitas. Berarti yakin sebab akibat, yakin. Dasarnya regresi. Tapi ingat, tetap Anda nggak bisa bilang regresi ini berarti menunjukkan hubungan kausalitas. Nggak bisa ya. Tapi jawabannya adalah bisa menjadi dasar. Itu. Ya, jadi jawabannya gitu. Memang ini bahasa politik sekali ya. Bahasa politik. Ibaratnya bahasanya harus tepat gitu. Jadi regresi tidak bisa melihat hubungan kausalitas. Nggak bisa. Arah hubungan pun bukan berarti, walaupun arah hubungannya satu arah ya, bukan berarti sebab akibat, bukan. Tapi dia bisa jadi dasar. Jadi regresi itu nanti dipakai di dalam suatu metode advance namanya Structural Equation Modeling. Nah, dia ini advance sekali ya. Saya pernah belajar ini, pernah. Jadi kita dosen-dosen yang ngurusin Center of Data Science di kampus, kita ngumpul, dikasih pelatihan yang ngundang trainer ya, untuk jelasin SEM. Wah, 2 kali pertemuan aja kita belum paham. Tapi pada dosen-dosen nih, susah. Kemudian kita satu dosen teknik, yang ngejelasin dosen ini, dosen latar belakang statistik. Ternyata lumayan susah gitu. Dia punya banyak sekali kondisi yang harus dipenuhi. Jadi kita belum masuk hitungannya aja,
baru filosofinya, kemudian baru dasar-dasarnya itu banyak banget kriteria yang harus dipenuhi. Baru bisa saya paham sih, karena itu penelitian kausalitas. Kalau penelitian sebab akibat itu berarti yakin gitu. Itu sebab akibat. Itu mantap banget emang ya. Dan banyak-banyak. Makanya kalau Anda tertarik di penelitian kausalitas, kata kuncinya jangan cari causality di Google Scholar. Jangan. Anda carinya SEM, Structural Equation Modeling. Tuh, itu kalau ketemu, terus Anda baca papernya memang hasilnya benar, berarti itu hubungan kausalitas. Itu hubungan kausalitas. Nah, mengerikan ya. Jadi udah ada penelitian sebab akibat, sudah ada sebenarnya. Ya, sudah ada. Cuman, ini tuh lama, mengerjakannya lama. Yang diotomatisasi itu cuma cara pemodelan di tahap paling akhir. Sedangkan untuk ngecek asumsi, ngecek kriteria-kriteria itu biasanya masih manual. Oleh karena itu, walaupun SEM ini ada, dia tidak dipakai tuh dalam dunia industri. Nggak dipakai, aneh. Jadi dipakainya untuk dunia penelitian SEM ini. Karena lama sekali dia. Nah, beda dengan machine learning atau deep learning. Deep learning mah asal pakai aja, cepat gitu. Hasilnya keluar. Nah, tapi nggak bisa dijelasin. Nggak bisa dijelaskan. Kok bisa gitu ya? Emang nggak bisa dijelaskan. Tapi itu seru. Memang serunya di situ ya. Oke. Nah, sekarang demo with coding. Nah, untuk demo ini saya stop share dulu ya, Pak Oki. Saya ada video, saya udah siapin. Memang ini video reuse. Udah pernah saya buat sejak tahun lalu. Untuk kepentingan yang lain, ya, kepentingan berbeda. Tapi saya rasa ini relevan dan udah cukup jelas ya. Step by step-nya, Anda bisa ngikutin begitu di situ. Sebentar. Saya mencari dulu ya, itu file-nya di mana gitu. Ada di sini kalau nggak salah. Oke. Baik. Okay. Kita menonton mungkin sekilas ya. Nah, terutama bagian asumsi. Kita kan belum bahas asumsi ya. Jadi regresi linear itu ada asumsi yang harus dipenuhi. Sebentar, saya cek dulu di share screen-nya apakah bisa suara ya. Daripada saya menjelaskan ya. Oh, bisa share sound ternyata. Oh, cocok. Kita coba dengarkan setidaknya sampai bagian asumsi ya. Kita dengarkan bersama. Oke, ini baik. Semoga sudah tampil ya. Coba. Datang kembali di proyek Data Science. Pada bagian kali ini kita akan melakukan pengecekan asumsi terhadap hasil data cleaned dari proses sebelumnya, di mana kita sudah melihat sebaran data, distribusi data, dan kini kita akan melihat asumsi regresi linear. Yang pertama adalah normality atau normalitas. Menurut Central Limit Theorem atau CLT, bila data diambil dari sampling random dan berjumlah besar, maka distribusi data tersebut akan semakin mendekati normal, ya, asal data tidak bersifat binomial. Kita akan lihat nanti ketika kita mulai melihat sebaran data bahwa data cleaned dari penjualan mobil kita itu sudah normal, ya, sifatnya sudah normal. Berikutnya, no autocorrelation. Autocorrelation adalah hubungan antar observasi data itu ada kaitan. Nah, kalau no autocorrelation itu artinya dia tidak ada kaitan. Nah, tidak ada kaitan ini yang kita harapkan. Nah, observasi data direpresentasikan sebagai baris di dalam tabel. Asumsi ketiga adalah homoskedasticity. Keadaan ketika error variance adalah sama pada setiap level variable independent. Mungkin baru pertama kita mendengar istilah variable independent. Ini sama dengan prediktor, yaitu X, X1, X2, X3, dan seterusnya. Ada dua gambar. Gambar yang pertama menunjukkan homoskedasticity. Artinya apa? Terjadi sebaran data, variance, tapi kalau kita perhatikan, variance-nya ini dia sama di tiap level. Ya, artinya yang paling jauh ada di sini, yang paling dekat ada di sini. Nah, gambar kedua, ini heteroskedasticity. Ini yang ingin kita hindari. Kita punya predicted value-nya ada di sini. Kalau kita perhatikan bahwa di paruh pertama dia datanya seperti mau turun. Di sini datanya dia rata, lalu di paruh ketiga datanya naik ke atas. Nah, ini hetero. Dia tidak homo, dia tidak seragam. Kita ingin error variance-nya seragam. Yang seperti ini yang kita harapkan. Nah, asumsi keempat adalah no multicollinearity.
Nah, multicollinearity sendiri adalah situasi menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel independen atau antara dua prediktor atau lebih dalam sebuah model regresi. Jadi misalnya tadi di dalam data penjualan mobil kita ada brand, ada mileage, ada price, ada year. Kalau ternyata antara mileage dengan year itu ada korelasi atau hubungan yang kuat, nah salah satunya harus kita buang. Karena kita tidak ingin ada multicollinearity di sana. Multicollinearity diuji biasanya menggunakan nilai VIF atau variation inflation factor dari setiap variabel independen, dari setiap prediktor. VIF itu nilainya mulai dari 1 sampai tidak terhingga. Nah, kalau VIF-nya 1, berarti itu data yang kita harapkan. No multicollinearity. Kalau antara 1 sampai 6, dia ada multicollinearity, tapi masih bisa diterima. Nah, kalau lebih dari 6, nilai VIF-nya itu ada multicollinearity yang cukup kuat dan biasanya tidak kita terima. Ya, di sini kita tidak terima. Nah, untuk mendapatkan multicollinearity di bawah 6 bisa dibilang adalah jarang. Kadang-kadang, bahkan sering, ditemukan data antar variabel independennya, antar prediktornya memiliki keterkaitan. Nah, kadang kita bisa menerima juga nilai VIF di atas 6 dengan catatan. Nanti kita akan perhatikan dalam data kita seperti apa. Nah, kita langsung mulai kita akan masuk ke dalam prakteknya. Oke. Kita akan lihat terakhir kita sampai di sini. Saya kasih video sebelumnya juga ya, nanti saya kasih semua ke Pak Oki untuk diupdate. Jadi ini memang step by step bener nih, saya ajarin Anda step by step bener ngoding. Karena ketika modeling kita nggak boleh salah ya. Nah, saya coba kembali ke slide-slide awal, saya jelasin ulang. Ini zaman dulu saya ini kelihatannya mic-nya masih belum terlalu bagus ya. Dan waktu pertama kali ngerekam ini kelihatannya saya gugup ya. Sekarang jauh lebih percaya diri. Coba saya jelasin ulang. Normality itu artinya gini. Itu memang kurang menjelaskan. Intinya gini. Anda uji datasetnya, variabel-variabelnya, setiap variabel itu dicek, dia normal atau tidak. Artinya distribusinya normal atau tidak. Kalau distribusinya tidak normal, Anda harus buat dia mendekati normal. Intinya itu nomor satu. Jadi asumsi pertama, data harus berdistribusi normal. Yang kedua, tidak boleh ada autokorelasi. Artinya apa? Antar observasi. Observasi itu case ya. Antar baris tidak ada kaitan atau saling mempengaruhi. Nah, biasanya terkait autocorrelation ini langsung otomatis diterima. Maksudnya gini. Nah, agak-agak tricky sih menjelaskannya. Intinya dunia statistik itu dunia yang penuh aturan, tapi bergantung cara kita menjelaskan dan cara kita berargumen, aturan itu bisa kita bending gitu ya, bisa kita bending dikit gitu. Nah, no autocorrelation artinya setiap observasi data tidak boleh ada kaitan. Contoh gini. Data apa ya? Tadi data penjualan mobil. Data penjualan mobil. Kita punya 100 data nih. Asumsinya kan berarti di suatu dealer mobil atau di toko mobil ya, mobil itu terjual gitu ya. Ada penjual mobil. Tapi kalau ternyata penjualan mobil itu terjadi, terus yang beli itu keluarga kita gitu. Maksudnya atau ya ada suatu kejadian yang membuat beberapa minggu berturut-turut itu keluarga kita beli terus mobil itu gitu dengan harga yang semuanya itu kasih diskon keluarga ya, harga keluarga semua kita kasih. Nah, itu artinya observasi data penjualan mobil itu antar data ada hubungan. Kenapa? Karena ternyata semua yang beli selama 2 minggu itu keluarga kita. Ya, kita kan bisa punya keluarga gede banget ya. Om, tante, ponakan semua beli gitu ya. Orang tua kita ternyata beli mobil kita juga gitu sama kita. Jadi selama 2 minggu tuh entah kenapa semua tuh data itu yang beli keluarga. Kalau yang beli keluarga ada diskon keluarga, ada macam-macam gitu ya. Sehingga antar observasi data, antar data penjualan mobil yang harusnya nggak ada kaitan. Semua yang beli selama 2 minggu itu keluarga. Nah, itu jadi masalah. Tricky kan? Ini tricky banget. Jadi kalau bicara autocorrelation itu emang tricky sih. Dia betul-betul memerlukan pemahaman nature data yang cukup dalam. Ini kira-kira ada atau nggak? Karena itu, secara global, saya nggak tahu ya, sebenarnya secara dosen-dosen statistik ya kalau autocorrelation tidak dicek gitu. Cukup dijelaskan data-datanya diambil secara independen, jadi bisa dikatakan tidak ada autocorrelation. Jadi seperti itu kalimatnya. Seperti itu memang true story ya, seperti itu. Di dunia statistik pun jawabannya seperti itu.
Itu udah kedua ya, no auto correlation. Ya, Steven, kenapa? Silakan. Ada pertanyaan tadi? Bonjour, lalu rasanya ini kok. Saya agak kurang ngerti pertanyaannya. Gimana, Steven? Oke. Nanti gini aja ditulis dalam chat ya, Stevennya pertanyaannya. Saya kurang mengerti bahasanya gitu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah mana tuh tadi ya? Homoscedasticity. Nah, ini pun tricky. Artinya gini, error variansinya itu harus sama di setiap level. Artinya cara bacanya itu ke samping ya. Data dari, misalnya dari, kita bagi data ini 3 berarti. Data dari sini ke sini, dari sini sampai ke sini, lalu sepertiga terakhir itu error variansinya itu sama ya di level manapun. Bukan berarti dia nanti turun lalu dia naik lagi. Contohnya apa? Contohnya gini. Misalnya kita apa ya? Prediksi harga mobil ya. Ya, agak susah sih. Ini agak tricky karena ini error variance ya. Saya agak susah memberi contoh. Tiba-tiba otak saya blank untuk memberikan contoh. Tapi intinya ketika kita melihat variansi data, untuk level data manapun itu dia harus tersebarnya merata, ya. Tidak boleh dia kecil di suatu range tertentu lalu besar di range yang lain. Mungkin contohnya kayak income kali ya, income ya. Kalau seandainya misalnya apa prediksi sering masuk rumah sakit misalnya, ternyata dicek error variansinya, dicek bahwa ketika income-nya ada di tengah, misalnya nih, itu dia jarang banget masuk rumah sakit. Begitu income-nya di bawah, dia sering masuk rumah sakit. Begitu income-nya atas banget, dia... Siapa ini? Sorry, kita lanjut ini. Ketika income-nya ada di atas banget, dia juga sering masuk rumah sakit. Nah, kalau kayak gitu nggak bisa dipakai datanya. Kenapa? Karena dia ada error variance. Mungkin kayak gitu contohnya, mungkin kurang tepat, tapi intinya jangan sampai ketika ada leveling, itu perbedaannya bisa signifikan kejadian di dalam leveling. Biasanya income, leveling pendidikan gitu ya. Itu jangan sampai perbedaannya signifikan. Sebaliknya kalau bisa merata. Nah, ngeceknya gimana Pak Venja? Ngeceknya itu udah digambar memang. Jadi dari plot variance. Nggak dihitung. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah multicollinearity. Nah, ini yang susah. Ini susah banget. Multicollinearity sendiri adalah adanya korelasi antar variabel. Oke ya, oke. No multicollinearity artinya tidak boleh ada korelasi atau hubungan antar variabel independen, antar variabel independen. Tadi variabel independen kan tadi kita pakai apa tuh? Jenis engine, volume engine, berat mobil, berat penumpang. Sekarang, menurut Anda, jenis engine sama volume engine ada hubungan nggak? Feeling saya ada. Ya kan, jenis engine akan menentukan volume engine dong harusnya. Nah, kalau ternyata dicek korelasinya kuat, pakai VIF, kalau korelasinya kuat, berarti salah satu dari variabel itu harus dibuang. Karena korelasinya kuat. Nah, untuk ngecek sekaligus semuanya, itu pakai VIF. Kalau ngecek yang satu-satu pakai korelasi biasa. Jadi VIF ini untuk langsung ngecek keseluruhan variabel independen. Keluar angkanya. Kalau angkanya antara 1 sampai 6, atau di bawah 6, bisa diterima. Baguslah, kita terima langsung. Aman. Tapi kalau di atas 6 tuh, harusnya tidak boleh diterima. Akan tetapi, untuk mendapatkan multicollinearity di bawah 6, bisa dibilang adalah jarang. Ini saya ambil langsung dari buku bahasa Inggris. Pakem pegangan banyak statistik. Karangan Black siapa gitu. Bukunya biasa disingkat buku HBAT ya. HBAT. Ini cari aja di internet. HBAT Statistics Book. Itu one of the best statistic book in the world. Dia bilang, langsung di state tuh sama pakarnya. Untuk dapat VIF di bawah 6 itu jarang. Jadi Anda pakai dataset apapun di Kaggle, Anda tentukan dulu mana yang akan jadi variable dependent. Berarti kan sisanya independen nih, variable independent. Itu masukin semua, hitung pakai VIF. Jarang banget dapat di bawah 6. Loh, tapi teorinya bilang harusnya di bawah 6.
apa yang kita lakukan? Nah, dengan catatan. Nah, itu dia. Ini yang saya sebut argumen. Lagi-lagi, ternyata memang aneh juga ya. Asumsi ada, kriteria ada ya, untuk dipenuhi di statistik itu. Tapi ketika diimplementasikan, asal kita pakai argumen yang masuk akal, yang bisa diterima, jadi VIF di atas 6 itu bisa diterima. Bahkan sampai 10 itu bisa diterima. Kalau di atas 10 mungkin lebih susah ya. Tapi kalau masih di bawah 10 itu diterima gitu. Aneh, tapi teorinya harusnya di bawah 6. Nah ini masukin ke rumus. Nanti kalau pakai Python, Anda nonton video ini nanti cepet lah ya. Video nanti saya kirim semua ya ke Pak Oki. Ini lengkap nih step by step. Dan ya itu ya, kalau saya buat coding biasanya saya tuh senangnya ngodingnya tuh on the fly. Jadi ngetik daripada udah jadi Jupyter Notebook gitu, udah jadi Python-nya, kita cuma tinggal baca, itu menurut saya kayak kurang nikmat gitu ya. Cuma kayak ngetik. Kan nanti Anda ngikutin aja videonya ngetik gitu. Itu lengkap dari awal data cleaning. Jadi kan kemarin saya belum kirim PDF data cleaning ya, data preparation kan saya belum kirim. Jadi nanti total itu ada 4 video. Setahu saya ada 4, seingat saya ada 4 atau 3 video. Dari awal membersihkan data tuh sampai regresi linear, termasuk evaluasinya. Jadi sudah ada, saya kirim. Nanti Anda akhir pekan gitu ya, Anda bisa, mungkin kita bisa buat tugas ya Pak Oki ya. Jadi menggunakan dataset yang pernah Anda miliki, Anda buat regresi linear, pakai Jupyter Notebook persis kayak gitu, ikutin aja step by step-nya. Bedanya kan insight tiap langkah kan beda-beda ya. Insight tiap langkahnya kan beda-beda tuh, Anda pakai itu. Nah, nanti Anda lihat, Anda ternyata tahu-tahu udah bisa buat model regresi, udah bisa evaluasi, seru banget. Nah, evaluasi di sini tuh kita pakai selisih ya, jadi pakai selisih biasa. Mungkin nanti saya akan lengkapi dulu versi 2 dari presentasi ini. Nanti ada metode pengecekan evaluasi itu lebih kuat lagi ya. Namanya itu RMSE. Jadi nanti di dalam video saya tuh pakainya cuma di selisih aja. Jadi selisih antara nilai prediksi sama nilai aktual. Nah, tapi kalau yang benar, yang kuat, itu evaluasinya tidak hanya dari selisih, tapi dari RMS, root mean square error. Jadi hasil selisih itu nanti di akar. Kira-kira kayak gitu lah, di akar. Lalu ada metode lagi namanya R-square. R-square itu kayak akurasi. Jadi kalau error, kan selisih itu error ya, tadi kita lihat kan. Selisih prediksi dengan actual kan prediction error. Nah, itu harus makin kecil. Kalau nanti nilai R kuadrat, R square namanya, itu harus makin tinggi, makin bagus. Kira-kira gitu, ya. Jadi, oke. Saya recap aja ya. Saya recap. Ini berarti saya harus stop share dulu ya. Oke. Saya recap ya. Hari ini kita akan belajar apa itu model, apa itu prediksi. Oke ya. Jadi prediksi itu bukan tentang future sebenarnya, tapi tentang next data. Itu beda sekali. Model itu apa? Model itu ya hasil produknya yang nanti kita bisa pakai untuk prediksi. Model itu sebenarnya isinya adalah rumus, bobot, aturan, ya catatan pola. Kemudian kita udah belajar regresi linear yang ternyata semudah membangun persamaan Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3. Nah, bedanya dengan persamaan linear biasa adalah regresi itu memastikan model yang dihasilkan, rumus yang dihasilkan itu satisfy, memuaskan semua data yang dipakai untuk belajar. Oke. Lalu kita sudah belajar bedanya korelasi sama regresi. Ya, regresi itu hubungannya cuma satu arah intinya, dari variabel independen ke variabel dependen, sedangkan korelasi itu dua arah. Hubungan kausalitas, korelasi bukan kausalitas, tapi regresi bisa jadi dasar untuk penelitian hubungan kausalitas sebab akibat. Dan ketika Anda mau pakai regresi linear, pastikan Anda udah prepare dulu datanya. Lalu Anda harus melakukan pengecekan terhadap 4 asumsi. Ada pengecekan distribusi normal, apakah setiap variabel yang dipakai distribusinya normal. Yang kedua, Anda harus mengecek tentang autokorelasi. Tidak boleh ada autokorelasi. Artinya, tidak boleh ada kaitan antara observasi satu dengan yang lain. Jadi secara baris tidak boleh ada kaitan. Yang ketiga, dia harus homoskedasticity. Nah, ini susah memang. Artinya error variance di setiap level harus sama. Itu terima aja dulu definisinya seperti itu kira-kira ya. Lalu yang keempat adalah tidak boleh ada multicollinearity. Multicollinearity itu artinya apa? Antara variabel independen ada hubungan. Itu tidak boleh.
Yang walaupun nanti faktanya, kalau kita udah pakai dataset, ternyata susah untuk mendapatkan dataset yang antar variabel independennya itu hubungannya lemah. Enggak, cukup kuat kadang-kadang. Ya, maka VIF itu harusnya di bawah 6. Tapi kita bisa mendapatkan nilai VIF untuk multicollinearity itu di atas 6. Bisa diterima nggak? Bisa. Dengan argumen, dengan alasan. Nah, kalau kita pakai alasan atau argumen, nanti itu bisa diterima. Nah, itu caranya gimana tuh, Pak? Ada di dalam video, tenang. Saya jelasin bagaimana ketemu VIF. Nanti ibaratnya ini kita berargumen ya. Berargumen bahwa, oh ini bisa kok kita terima. Jadi kita tetap pakai variabelnya. Nah, itu memang menarik ya. Menarik sekali kalau kita udah bicara yang kayak gitu. Yang seperti itu memang tentang cara kita berargumen. Nanti kita akan pakai. Nah, Pak, ini data miningnya masih berbasiskan statistik. Ya, betul. Bagaimana kalau kita data miningnya perspektifnya machine learning? Nah, ini yang menarik. Kalau kita mau pakai perspektif machine learning, maka pengecekan asumsi itu nggak dipakai. Nah, bagaimana nih Pak? Kita pakai atau nggak gini? Sebenarnya khusus untuk metode seperti regresi linear itu metode yang dia heavy on statistik, ketimbang heavy on machine learning atau data mining itu sendiri. Sehingga kalau pakai regresi linear, kita masih pakai asumsi terus dicek. Nggak boleh tidak, harus dicek. Begitu kita masuk ke regresi logistik, itu asumsi mulai berkurang. Nah, nanti kalau kita udah masuk metode-metode berikutnya, kita belajar 3 nih dalam Kapita Selecta, nanti ada regresi linear. Minggu depan kita akan, saya lupa, decision tree atau regresi logistik, atau dua-duanya kita bahas. Lalu terakhir itu kita bahas clustering. Nah, itu mulai tidak ada asumsi. Jadi itu peralihan ya, bisa dikatakan regresi linear ini adalah jabat tangan terakhir kita dengan statistik. Nah, ini terakhir kali ini kita jabat tangan gitu. Setelah itu kita akan mulai menjauh dari statistik. Kita mulai tidak mau lagi melihat asumsi. Kenapa? Karena berat. Kalau kita asumsi, harus ada pengecekan asumsi, maka kita akan kehilangan tujuan kita apa. Ya. Maka biarkan yang orang-orang statistik, orang-orang sosial, dia tetap tuh dengan pengecekan statistik yang silahkan. Gitu. Tapi kita kan IT. Bagaimanapun juga, sistem informasi IT. Kita akan bergerak ke arah engineering. Di mana engineering itu kita problem solver ya. Nah, kita bukan hanya sekedar problem understanding atau problem descriptioning, tapi problem solver. Tujuan kita solving the problem. Sehingga kalau kita terbatas pada asumsi, nanti kita makin ke sini nih, apalagi clustering, udah nggak pakai asumsi-asumsian, tuh jalanin aja aplikasinya. Jalanin aja hitungannya. Ya, kita mulai, dan betul. Begitu masuk deep learning yang advance gitu ke atas, sudah nggak melihat lagi asumsi. Tidak ada pengecekan asumsi. Datanya siap. Jadi datanya ada, dibersihkan, disiapkan, siap, masukin model, selesai. Dimasukkan pembelajaran, hasilnya model, selesai. Itu aja. Jadi memang dunia IT itu seperti itu ya. Makanya Anda nggak usah heran ya. Anda kalau punya teman atau pacar di dunia sosial, saya kurang tahu tuh fakultas-fakultas di UPH Medan, tapi yang dunia sosial, mereka tuh kayak belajar statistik tuh berat sekali gitu ya, banyak asumsi, pengecekan satu-satu. Sedangkan kita kok kelihatan lebih kepada ngoding, hasilnya bagus, bisa dipertahankan argumennya, bisa memecahkan problem, dipakai lagi sama orang, dipakai sama industri, selesai gitu ya. Memang karena basis kita engineering ya, dan engineeringnya information technology lagi. Jadi memang nggak bisa terlalu banyak asumsi, tapi ketika pakai data, kita harus yakin tuh datanya memang sudah tepat, datanya memang sudah benar, datanya bukan data palsu. Nah, itu trikinya memang di awal. Sedangkan kalau statistik, dia trikinya adalah di pengecekan-pengecekan menuju penggunaan model ya, itu yang lama di situ. Sedangkan kita enggak. Nanti kita mulai minggu depan kita udah nggak lihat asumsi. Tapi untuk sekarang, nanti Anda pelajari dari video, itu Anda harus step by step ngecek asumsi. Ya, jadi datanya kita bersihkan dulu, prepare dulu, setelah kelar, kita cek asumsi, baru kita masuk ke pelatihan pemodelan. Nah, pelatihan model itu di Python ada library-nya yang sudah lengkap, namanya scikit-learn, sklearn. Jadi tulisannya SKLEARN ya, scikit-learn atau sklearn. Nah, itu udah lengkap. Jadi cuma tinggal dipakai nih Pak, tinggal dipakai. Jadi kita nggak buat coding dari scratch untuk buat regresi linear, tidak usah. Itu langsung ada, nanti modelnya langsung keluar. Terus bergantung pada kita untuk evaluasi model. Gitu ya. Jadi tenang aja, ada video nanti saya langsung kirim begitu ke Pak Oki ya Pak, untuk bisa diposting di LMS. Kira-kira begitu Pak Oki?
Siap, Selesai, Pak. Pak, ya materinya. Oke, terima kasih Pak Vence. Ya, terima kasih telah memberikan pemaparan materi dan juga nanti video dan serta materialnya nanti kita bakal update di LMS dan seperti biasa nanti saya bakal update juga di Teams-nya gitu ya. Nah, jadi ya ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang lainnya? Siapa tahu ada 1-2 mungkin. Sejauh ini masih belum ada? Iya. Oke, baiklah. Kalau yang belum ada, tidak apa-apa. Nanti silahkan dapat mempelajari di sesi berikutnya gitu ya. Jadi ya mungkin teman-teman mahasiswa bisa kasih clap atau reaction di partisipan. Say thank you buat Pak Vence ya yang udah spend waktu untuk malam hari ini setiap hari Jumat bahkan gitu ya untuk bisa sharing kepada Ya, kita. terima kasih pengalamannya. semuanya udah bertahan. Thank you. Terima kasih udah bertahan. Iya, oke deh kalau begitu. Makasih Pak Vence. Ini recordingnya saya stop dulu.